Kita akan membahas teman-teman sekalian wasiat-wasiat Nabi alaihi salatu wassalam menjelang wafat beliau. Kalau yang sudah saya susun dalam beberapa poin, saya melihat ada kurang lebih 20 poin yang diwasiatkan Nabi SAW menjelang beliau wafat. Namun sebelumnya saya ingin berbagi dulu. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada umat ini justru diutusnya Nabi SAW. Dengan diutusnya beliau, maka kita semua terdaftar yang beriman pada risalahnya sebagai umat terbaik. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, tidak ada umat sebelum kalian kecuali berharap menjadi kalian. Karena mereka tahu keutamaan-keutamaan kita. Dan banyak sekali keutamaan umat Muhammad SAW. Dan cukuplah sebuah keutamaan yang disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya surga diharamkan untuk nabi-nabi sebelum aku masuk, kata Nabi SAW, dan diharamkan untuk umat-umat sebelum umatku masuk. Maka orang-orang yang hidup di masa Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yakub, semuanya, Nabi Idris dan seterusnya, sampai Nabi Isa, semua yang hidup di zaman mereka berharap menjadi kita. Maka dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada kita, berarti mengangkat derajat kita di kalangan semua manusia menjadi umat yang terbaik. Belum lagi, beliau menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya alaihissalam. 13 tahun di Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, dipukul, dihina. Dan juga puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah. Dan kita tahu betapa pedihnya orang kalau diusir dari kampung halamannya. Dan 10 tahun semuanya fase penyempurnaan wahyu dan juga penyebaran agama Islam. Tidak lewat 2 bulan kecuali Nabi SAW menyebarkan dan mengekspansi Islam kemana-mana. Sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surah Al-Ma'idah atau potongan surah Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 3 di Haji Wada, tepatnya di hari Arafah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah berfirman dan kekal sampai hari kiamat, hari ini aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan kalau kalian berpegang pada agama kalian itu, maka nikmatku sudah sempurna pada kalian. Wa raditu lakumul Islam madina. Aku ridha, aku akan terima Islam sebagai agama kalian. Maknanya tidak ada agama lain selain ini. Dan ini nikmat yang luar biasa. Serta yang menjadi musibah terbesar bagi umat ini justru meninggalkan ajaran Nabi SAW. Meninggalkan wasiat-wasiatnya. Terutama pada saat beliau sudah meninggal dunia. Maka kalau kita mau membahas semua wasiat Nabi SAW, tidak akan pernah habis. Karena wasiat-wasiat emas beliau sangat banyak. Maka saya kerucutkan di wasiat Nabi SAW menjelang wafatnya. Supaya kita menyadari apa yang Nabi titip pesankan terakhir kali sebelum beliau meninggal, seakan-akan menyimpulkan semua apa yang beliau ingin sampaikan selama 23 tahun itu. Nabi SAW selama 9 tahun awal tinggal di Madinah, dari tahun 1 Hijriah sampai 9 Hijriah, beliau belum pernah memerintahkan haji. Tetapi di tahun 9 Hijriah, beliau memotivasi manusia untuk pergi haji. Bukan belum ada syariat haji, sudah ada. Bahkan di tahun 8 Hijriah, setelah pembebasan kota Mekah, beliau pulang ke Madinah. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin haji. Tapi beliau belum pergi. Dan beliau pergi di tahun 9-nya. Dan pada saat itu, waktu Nabi SAW haji, beliau mengucapkan kalimat sambil berkata, Hada hujjatul wada'. Ini adalah haji perpisahan. Dan beliau mengatakan kepada para jemaah haji,
khudhu anni manasikakum, ambillah manasik haji ini dari aku, contoh-contohnya, tata caranya, karena kemungkinan besar aku tidak akan pernah haji setelah ini, atau riwayat lain aku tidak akan bertemu lagi kalian setelah ini. Maka wasiat emas Nabi SAW yang pertama adalah agar kaum muslimin mengerjakan ibadah haji. Dan ini rukun Islam yang kelima, dan sangat ditekankan agar setiap muslim berlomba-lomba mengejarkannya. Bahkan dianjurkan oleh para ulama agar meniatkan untuk melakukannya walaupun dia belum mampu. Rukun Islam ada 5, kita sudah tahu sama-sama semuanya wajib, tapi ada yang wajib tanpa ada pilihan, syahadat dan sholat. Ada wajib tapi masih bisa diganti hari lain, kalau ada uzurnya puasa Ramadan. Dan ada 2 wajib tapi bagi yang mampu, zakat dan haji. Cuma banyak orang terkurung dengan bagi yang mampunya, terkurung dengan kalimat ini. Dia selalu bertopeng tanda kutip mengatakan saya tidak mampu. Berarti tidak usah saya pikirkan zakat, tidak usah saya pikirkan haji. Nah, ini keliru. Harusnya dia niat, berazam, bertekad untuk mengerjakan ibadah haji itu, karena seruan pertama Nabi SAW sebelum meninggal beliau, wasiatnya adalah memanggil seluruh manusia pada saat itu untuk melakukan ibadah haji. Haji tentu banyak sekali keutamaannya, dan ini mungkin tidak bisa kita sebutkan semua karena ada 20 wasiat yang saya mau sampaikan. Tetapi hadis-hadis Nabi SAW yang mulia banyak sekali. Di antaranya adalah antara umroh dengan umroh pembersihan dosa, di antara kedua haji yang mabrur, mengikuti syarat tidak ada balasan kecuali surga. Lalu beliau mencontohkan haji itu. Dan juga Nabi SAW menjelaskan banyak sekali keutamaannya. Seperti misalnya siapa yang haji tidak rafath, tidak mengucapkan kalimat syahwat, tidak fusuk, berbuat kejahatan, dia akan pulang dari haji itu seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Cuma sayang banyak di antara jemaah kita melanggar masalah ini. Pergi ke sana, mereka masih melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran, masih gosip, mereka masih melakukan banyak pelanggaran, terbukanya aurat dan segala macam hal yang juga ini sering terlihat dari jemaah kita. Bahkan ada yang pergi haji pulang tidak mendapatkan manfaat sama sekali, kecuali hanya sebuah cerita saja atau sibuk dengan oleh-oleh untuk dibawa kepada keluarganya. Padahal sebenarnya ibadah haji itu kalau dikerjakan dengan maksimal, dia akan mendatangkan segala macam pahala dan keutamaan. Wasiat yang kedua, saya langsung pindah ini karena haji ada bahasan sendiri, adalah sabda Nabi SAW. Dikatakan pada saat beliau menuju ke wilayah Mina, beliau berkhutbah di hadapan orang-orang. Wasiatnya adalah inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Jadi wasiat pertama Nabi SAW adalah sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian haram di antara kalian, sebagaimana terharamkan hari ini. Maksudnya hari Arafah beliau, bukan di Mina, di Arafah ya. Hari Arafah ini di bulan kalian ini, bulan Zulhijjah, dan di negeri kalian maksudnya di Mekah. Wasiat ini akan kita titik beratkan sedikit teman-teman sekalian. Nabi SAW kata para ulama seakan-akan sudah punya gambaran apa yang akan terjadi nanti setelah beliau meninggal, yaitu perselisihan di antara umatnya. Makanya beliau mengingatkan dalam hadis yang lain, terpecah Yahudi 71 golongan, terpecah Nasrani 72 golongan, dan umatku 73 golongan. Kita memiliki kelompok yang paling banyak. Padahal sebenarnya Tuhan kita satu Allah, kiblat kita satu Ka'bah, Quran kitab kita satu Quran ya, atau rujukan kita, dan juga Nabi kita satu Muhammad alaihi wassalam. Agama kita pun satu Islam. Semua yang harus kita terapkan adalah yang menjadi tradisi kita adalah Islam. Tapi kenapa bisa terpecah? Apa masalahnya? Ternyata ya, banyaknya orang yang menjauhi wasiat-wasiat Nabi SAW, dan mereka mengatakan tidak perlu kita mencontohi Nabi, atau biar Nabi tidak contohkan tidak masalah.
sehingga akhirnya meninggalkan wasiat-wasiat emas ini. Dan siapa yang meninggalkan wasiat emas Nabi, maka yang paling pertama terjadi kata ulama adalah justru mereka menumpahkan darah dan juga kehormatan serta harta saudaranya. Untuk mengejar jabatan, maka dia menjatuhkan nama baik saudaranya. Bersaing politik, akhirnya menjatuhkan nama-nama mereka. Dan itu depan mata kita saksikan. Bukannya dia menonjolkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi memerintahkan kita untuk memperlihatkan skill kita, potensi yang ada. Kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an yara, Inna Allah yuhibbu min abdin idha amila amalan an yutkinahu. Allah sangat suka seorang hamba kalau mengerjakan satu perbuatan dia menguasainya. Ada profesionalisme di situ. Kita disuruh profesional, tunjukkan mana kualitasmu, jangan menjatuhkan orang lain. Nah, ini wasiat Nabi SAW. Ternyata tidak terjadi seperti itu. Sengaja mencari aib-aibnya saudaranya, kemudian diungkaplah di depan umum untuk menjatuhkan dia supaya dia yang naik jadi pemimpin. Ini wasiat Nabi SAW sudah ada. Semuanya, nama baik kalian, harta kalian, darah kalian haram di antara kalian. Enggak boleh sengaja menipunya, enggak boleh sengaja menumpahkan darahnya, enggak boleh sengaja mengambil hartanya dengan cara yang tidak benar. Ini wasiat agung, dan kata Nabi SAW, ingat bagi anda yang hadir di sini, insya Allah memang tidak ada. Tapi kalaupun ada, bersegera bertaubat. Yang suka menggosipin temannya, saudaranya muslim, suka mencari-cari kesalahannya, maka Nabi SAW mengatakan, wahai orang-orang yang telah beriman dengan lisannya dan imannya belum masuk dalam hatinya, berhentilah mengumpat, mencari-cari aib dan menyalah-nyalahkan kaum muslimin. Jadi Nabi SAW pastikan justru mereka belum beriman. Juga kata Nabi SAW, riba 73 pintu. Yang paling rendahnya seperti orang berzina dengan ibunya sendiri. Dan yang paling tingginya seperti orang berzina 73 kali dengan ibunya sendiri adalah setara dengan mencoreng kehormatan seorang muslim. Jadi gosipin saudara kita muslim, sengaja cari-cari aibnya, menipu dia, ya, merekayasa data dan segala macam adalah dosa seperti 73 kali berzina dengan ibu sendiri, atau tingkat tertinggi dari dosa riba itu sendiri. Maka seseorang harus hati-hati dengan masalah ini. Dan teman-teman sekalian, yang bukan hak kita jangan pernah disentuh. Yang bukan hak kita jangan pernah disentuh. Selama itu bukan punya kita, jangan pernah disentuh, apalagi berkeinginan untuk mengambilnya. Saya ingin berbagi di poin ini. Ada sebuah kisah unik menurut saya. Ada seseorang bernama Abu Ghiyath rahimahullah. Abu Ghiyath ini generasi tabi'in. Jadi dia belajar dari tabi'in, ya, kemudian tabi'in belajar dari sahabat-sahabat dari Nabi SAW. Orang ini diceritakan langsung oleh Imam Tabari, salah satu ahli tafsir, di tahun 240 Hijriah, kisah klasik. Kisah ini teman-teman sekalian diriwayatkan oleh beliau tentang seseorang yang bernama Abu Ghiyath, umurnya 86 tahun dan sangat miskin. Saking miskinnya, dia tidak punya baju kecuali satu. Bajunya itu yang dia pakai hanya satu lembar. Nanti akan saya ceritakan di akhir bagaimana baju satu itu begitu bernilai dalam rumahnya, sementara di bawah naungannya ada 9 wanita yang harus dia naungi. Ada istrinya, ada 4 anak perempuannya, jadi 5, ada 2 saudara perempuannya, ya, jadi 7, kemudian ada mertua dia dan orang tuanya, ada 9 orang wanita yang dia naungi. Orangnya sangat miskin, umurnya 86 tahun. Satu waktu di bulan Ramadan, di hari kedua Ramadan atau hari ketiga Ramadan, pada saat itu tahun 240 Hijriah, dia tidak punya makanan, sahur, buka puasa enggak ada. Karena memang sudah tua dan tidak ada laki-laki di rumah kecuali dia. Rumahnya pun gubuk, semuanya tidur bersebelah-sebelahan. Maka dia keluar coba cari rezeki, enggak dapat. Pulang menjelang buka puasa, istrinya bilang, apa ada rezeki ya Abu Ghiyath?
Kata dia, wahai Lubabah, nama istrinya Lubabah, gak ada. Saya udah berusaha tapi gak ada. Tapi dia bilang, kalau saya bisa sabar sebagai istri, kamu juga sabar sebagai suami, tapi anak-anak kita dan ibuku juga ibumu, dua-duanya tidak bisa tahan lapar ini. Sudah puasa bulan Ramadan, panas. Kata Abu Ghiath, baiklah saya coba keluar. Habis waktu maghrib, tinggal mengkonsumsi roti kering yang ada, dia keluar, kemudian dia coba rezeki, keliling-keliling gak ada. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, dia istirahat malam itu, dia mengatakan saya tidak ada apa-apa, kita harus sabar. Sahur tidak ada makanan, pagi hari dia keluar. Dia jalan aja terus, dia tidak tahu harus kemana. Tawarkan kerja di sana, orang tidak mau. Dia kerja di sini tidak mau. Sampai dia duduk di satu rumah, sangat jauh dari rumahnya, perjalanan sekitar setengah hari. Kemudian dia duduk di sebuah pohon. Sementara dia lagi duduk merenung sambil dia berdoa kepada Allah, ya Allah, apa yang saya harus berikan makan diri saya? Apakah memang kematian baik buat saya sehingga lepas amanah 9 orang wanita ini? Ataukah bagaimana harus yang saya lakukan, ya Allah? Sementara dia berpikir, tiba-tiba tangannya menyentuh sesuatu di dekat pohon itu. Pada saat dia letakkan tangannya tadi di dagunya atau di kepalanya, lalu dia letakkan di sebelahnya, dia pegang sebuah tempat. Ada sesuatu yang dia sentuh. Tertutup dengan tanah. Lalu dia coba bersihkan, ternyata sebuah peti emas. Ya. Sebuah peti emas. Dia menggoyangkan, ada suara emas. Maka dia pun penasaran. Lalu dia buka, ternyata dalamnya betul-betul ada emas. Berisikan kurang lebih 1000 dinar emas. Kalau dinilai sekarang ini, kalau yang saya dapatkan dari riwayat ini, kalau kita tariknya nilai dinar itu, mungkin sekarang bisa bernilai antara 7 sampai 9 miliar. Wah, itu nilainya emas itu. Besar sekali. Dan pada saat itu kebetulan di musim haji. Dan ini terjadi di kota Mekah. Abu Ghiath ini tinggal di Mekah ya. Mohon maaf ceritanya saya panjangkan, saya agak panjang jadi saya langsung saja ceritakan. Nanti kita akan kembali ke buku, ke bahasan kita insya Allah. Karena ini sangat berhubungan dengan materi. Abu Ghiath akhirnya setelah mengecek itu bergejolak dalam jiwanya. Saya miskin. Saya mendapatkan emas ini, namanya luqata dalam bahasa Arab. Ini rezeki dari Allah. Tinggal saya pakai biaya keluarga saya, maka secara otomatis saya bisa hidup kaya. Hilanglah semua permasalahan yang selama ini tertimpa. Tapi dia orang faham agama, dia pun berpikir, hukum luqata, kalau menemukan sebuah benda di jalanan, maka dalam Islam tidak boleh disentuh. Kapan disentuh dan kita sudah berniat untuk memegangnya, maka berarti kita sudah harus mengiklankannya setahun. Kalau kita sudah iklankan setahun nggak ada mengaku, baru kita bisa pakai, baru jadi hak kita. Kalau tidak mau jangan disentuh, biarin aja, mungkin pemiliknya kembali. Bergejolak dalam jiwanya dia nih. Sekarang ini saya harus iklankan. Kalau saya mau ambil pun belum hak saya setelah setahun. Kalau saya hidup setahun lagi, kira-kira saya mau makan apa dalam 1 tahun ini? Sekarang keluarga saya sudah tidak makan, puasa Ramadan hari ketiga, puasa tidak ada makanan. Syaitan bisikin dia. Mungkin sudah halal buat kau, wahai Abu Ghiath, ambillah beberapa dinar, tidak usah semuanya, karena kau juga muhtaj, orang yang butuh. Pasti kau sudah halal buat itu mengambilnya. Tapi subhanallah, keimanan dia tetap berfikir dan merenungi hadis yang sedang kita sampaikan. Nabi SAW wasiatkan yang pertama, ingat, atau wasiat yang kedua kita, ingat, harta kalian, semua harta kaum muslimin, darah kalian, kehormatan kalian haram di antara kalian. Nggak boleh diambil ini. Bukan punya saya, maka saya harus iklankan. Ringkas cerita, diambil peti itu, dia bawa pulang ke rumahnya. Tapi dia tidak mau istrinya sama orang di rumah tahu. Orang tahu perempuan lihat emas, keadaannya berbeda nanti. Akhirnya apalagi dalam keadaan miskin, susah gitu. Dia coba menyembunyikan itu. Tapi karena rumah kecil, waktu dia masuk, istrinya biasa sambut dia,
Lalu kemudian istrinya mengatakan, ada apa wahai Abu Ghiyath? Apa yang kau bawa? Dia bilang, saya tidak bawa apa-apa, mau saya makanan. Lalu dia mengatakan, seperti ada sesuatu yang kau kantongi, berat. Dia bilang, ada, tetapi ini amanah. Apa itu? Abu Ghiyath ceritakan. Lalu kemudian istrinya juga subhanallah dalam kondisi miskin tapi punya keimanan. Cuma dia bilang begini, hampir mirip dengan waswas syaitan yang awal tadi. Kita kan miskin, susah. Itu barang kau temukan, ambillah beberapa dirham, berapa dinar supaya kita bisa pakai untuk hidup, minimal buka puasa. Kata dia, tidak demi Allah. Imannya mengalahkan, dia bilang tidak demi Allah. Hukum agama, wasiat Nabi SAW, harta seorang muslim dan juga kehormatan, nah, nama baik yang gak boleh dirusak, gak boleh diambil. Kalau kau berani sentuh ini, maka kau saya ceraikan. Dia bilang sama istrinya, jangan pernah kau sentuh barang ini. Dia bilang baiklah. Disimpanlah sama dia, digali sebuah tanah, posisi di rumah, disimpan di situ, ditutup. Cuma dia sama istrinya yang tahu. Besok pagi, karena sudah malam, dia jalan menuju ke dekat Masjidil Haram yang ada di Mekah. Ternyata ada satu orang dari Khurasan, dari daerah Irak dan Iran sekarang, tiba-tiba naik di atas batu teriak, wahai jemaah haji Mekah, wahai muslimin, sambil dia nangis-nangis, siapa yang mendapatkan kotak emas saya berisi 1000 dinar, maka tolong kembalikan kepada saya, semoga Allah lipat gandakan pahalanya. Abu Ghiyath tahu, berarti sudah ini peti yang tadi dia temukan. Lalu dia mengatakan, wahai orang Khurasan, Mekah ini negeri, tentu Mekah zaman itu bukan seperti sekarang ya, negeri yang kering. Kami tidak hidup kecuali dari Zam-Zam, nggak ada apa-apa di sini. Buah-buahan juga masih susah. Masyarakat bukan orang kaya. Kalian di Khurasan besar, punya kekayaan. Kalau seandainya ada yang menemukan petimu itu, berilah dia imbalan. Gitu kan? Kata orang Khurasan itu, kira-kira wahai ayahku, dia panggil dia ini orang tua. Dalam riwayatnya dikatakan, ya abah itu wahai ayahku. Kira-kira berapa orang itu minta? Kata Abu Ghiyath, mungkin 1/10-nya, maksudnya 10%. Ya. Kata orang Khurasan itu, tidak demi Allah. Kalau dia mau kembalikan kepada saya karena Allah, silakan. Kalau dia mau minta, saya nggak mau kasih. Abu Ghiyath dalam kondisi miskin, susah, ketemu harta tapi orangnya bakhil menurut dia. Memberi saja ini nggak mau. Dia belum kasih kembali, dia pulang ke rumahnya. Dia bilang sama istrinya, wahai Lubaba, yang peti ini orangnya sudah ada. Dan kita harus kembalikan. Tapi saya sempat bilang sama dia, berikanlah balasan orang yang menerima. Lalu dia tanya berapa, saya bilang 1/10-nya atau 10%. Cuma dia nolak, dia minta semuanya lillahi ta'ala saja. Maka saya rasa harus kita kembalikan. Kata istrinya, coba kau ketemu lagi besok, mungkin dia berubah pikiran. Karena orang susah. Kembalilah besok. Ternyata orang itu iklankan lagi. Wahai penduduk Mekah, jemaah haji, sampai menemui kotak emas saya 1000 dirham. Allah lipat gandakan pahalanya. Abu Ghiyath lagi, wahai Khurasan, orang Khurasan, kasihlah imbalan orang yang menemukannya. Kata dia, wahai ayah, berapa kira-kira? Kata dia, kasihlah 10 dinar. Kan tadi kalau 10% 100 dinar. 10 dinar. Dia bilang tidak demi Allah. Kata orang Khurasan, tidak demi Allah. Saya tidak akan kasih. Pahalanya karena Allah. Dia mau kembalikan silakan, tidak mau kembalikan urusan dia sama Allah. Kembali lagi Abu Ghiyath ke rumahnya. 10 dinar dia tidak mau kasih. Dia bilang sama Lubaba istri. Istri bilang coba kembali lagi. Siapa tahu dia mau. Besok kembali lagi dia. Ternyata orang itu iklankan lagi. Abu Ghiyath bilang lagi kalimat yang sama. Lalu ditanya berapa? Kata Abu Ghiyath, minimal kasih 1 dinar. 1 dinar itu pun Abu Ghiyath niatnya kalau dia dikasih, apa dia bilang? 1 dinar itu setengah dinarnya dia pakai untuk memberi kendi air yang dia berikan minum jemaah haji. Sehingga kau dapat pahala, setengah dinarnya dia pakai untuk kebutuhan keluarganya. Jadi saking butuhnya dia gitu.
Kata orang itu, tidak demi Allah. 1 dinar pun tidak mau. Dia kembalikan karena Allah atau enggak usah. Gitu kan? Antum jangan buru-buru nilai orang. Tunggu ceritain sampai habis. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itu dia kembali lagi sama istrinya. Kayaknya sudah enggak bisa. Orang ini memang enggak mau. 1 dinar pun dia enggak mau. Saya akan kembali menawarkan dia untuk mengembalikan haknya. Maka istri bilang, ya sudah, kalau memang begitu apa boleh buat. Tapi mereka betul-betul tidak pernah bertemu ada orang sebakhil ini gitu. Menurut dia, untuk mereka. Kembalilah Abu Ghiyath mengatakan, wahai Khurasani, sesungguhnya kotak yang kau cari ada pada seseorang. Dan kau boleh ikut sama saya untuk saya berikan. Kata orang itu, baiklah, ikutlah dia. Sampai kata Imam At-Tabari yang meriwayatkan kisah ini, saya betul-betul waktu itu menyaksikan itu. Kejadiannya setiap hari terjadi itu, saya saksikan dan dia ceritakan. Waktu itu Imam Tabari masih muda sekali. Masih belum menjadi ulama. Dia masih seorang yang datang, orang miskin juga. Dia ceritakan di awal-awal dia belajar Islam. Dia bilang kemudian saya masuk, ikut ke rumah itu. Saya ingin saksikan apa yang terjadi ini. Maka masuklah, kami tiba di sebuah rumah yang atapnya aja sudah mau rubuh. Temboknya dari tanah liat, ukurannya sangat sempit. Lalu orang ini Abu Ghiyath masuk ke dalam, kemudian mengatakan, masuklah wahai Khurasani. Masuk ke dalam. Lalu kemudian saya berkata, Imam Tabari bilang, wahai orang tua, ikutkan saya masuk, saya mau tahu. Karena dia dari awal ikut cerita. Abu Ghiyath tahu kalau Tabari ini bolak-balik menyaksikan. Lalu kemudian dia mengatakan, masuklah. Kata Imam Tabari menggambarkan keadaan rumahnya. Di dalam ada perempuan-perempuan yang tua. Mereka ada yang duduk juga yang masih muda-muda, tapi semuanya pakaiannya kotor. Tidak ada sama sekali lapisan di tanah, di lantai. Semuanya tanah. Enggak ada kendi-kendi, enggak ada apa-apa. Kosong lompong, rumah tua. Lalu kemudian Abu Ghiyath mengeluarkan peti itu, lalu memberikan kepada orang Khurasan. Inilah peti kau yang kau cari. Dan perlu kau tahu sebenarnya, kalau yang meminta imbalan adalah saya, seperti kau lihat keluarga saya kondisi dalam seperti ini. Tapi karena kau tidak mau, maka kami kembalikan. Orang Khurasan ini nggak pakai baca bicara, dibuka sama dia, dicek betul masih 1.000 dinar, tidak ada yang dia keluarkan sama sekali. Diambil sama dia, kemudian dia pikul di pundaknya, kata Imam Tabari digambarkan, dipikul di pundaknya lalu dia keluar, tidak terima kasih. Kata Imam Tabari menggambarkan kondisi pada saat itu, Abu Ghiyath tundukkan kepalanya. Ini perempuan-perempuan semua digambarkan sama dia seperti orang yang kaget, membuka mulut mereka, tidak menyangka. Kayak orang yang kaget, kok ada orang seperti ini sudah menemukan 1.000 dinar. Artinya kalau dia kembali saja setengahnya sudah luar biasa, ini kembali utuh. Enggak mau memberikan 1 dinar pun. Maka semuanya pada nangis, terdengar isakan nangis gitu kan. At-Tabari bilang, saya pun menundukkan kepala tidak tahu harus bilang apa. Karena kejadian tidak tahu harus bilang apa. Saya pun miskin tidak bisa bantu mereka, gitu kan. Maka kata Abu Ghiyath kepada At-Tabari, apa kau lihat bajuku ini? Kata At-Tabari, iya. Kami tidak punya baju untuk sholat di rumah ini kecuali ini. Ini baju saya pakai keluar pergi sholat dan cari rezeki. Kalau saya habis sholat, saya balik ke rumah, saya buka, istri saya pakai sholat. Habis dia pakai sholat, dia buka, dia kasih ibunya pakai sholat. Begitu terus sampai anakku selesai sholat. 10 orang kita sholat dengan 1 baju. Saking miskinnya. Gak ada apa-apa. Tapi subhanallah, keimanan kepada Allah luar biasa. Dalam kondisi begitu, 1 dirham gak mau diambil. Gak mau diambil sama dia. Gak dikasih, itu pun dia minta gak dikasih. Tetap dia kokoh dengan itu. Ini nanti kita pertemukan teman-teman dengan keadaan kita sekarang. Sudah mobilnya mewah, rumahnya mewah, masih maling di kantor. Hah? Masih ambil punyanya ahli waris. Adiknya diambil haknya dan segala macam. Masih maling, naudzubillah. Perhatikan nanti bagaimana balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata At-Tabari, saya pun netesin air mata. Gak bisa tahan lihat keadaan. Sholat pun pakai baju 1, rumahnya mau rubuh.
Orang yang sudah 86 tahun, 9 perempuan di bawah naungannya, bagaimana ini? Dan apa yang harus dilakukan di bulan Ramadan? Mau makan, gak ada makanan. Dia bilang gak lama kemudian ada suara ribut depan pintu. Lalu Abu Ghiyath buka, kembali orang Khurasan itu. Abu Ghiyath sempat berpikir, ini orang kira-kira mau apa kembali? Jangan sampai ada yang tertinggal dinarnya. Gitu kan? Lalu dia mengatakan, wahai orang tua, saya kembali untuk berbicara denganmu. Kata Abu Ghiyath, silahkan masuk ke dalam. Kata dia, begini ceritanya. Saya ini punya seorang ayah yang meninggalkan 3.000 dinar emas. Artinya masih ada 2 kali lipat dari ini. Beberapa waktu lalu dia meninggal, sebelum haji ini, dia mewasiatkan kepada saya sebelum meninggal, dia bilang, 1.000 dinar dari uang saya ini, keluarkan dan cari, kasih 1 orang saja yang paling susah di muka bumi yang kau temui. Yang 2.000 dinar, kau bagi dengan saudaramu sebagai warisan. Maka saya bawa ini, ya maaf, yang 2.000 dinar, 1.000 dinar kau gunakan untuk warisan, 1.000 dinar lagi untuk biaya perjalananmu haji. Kalau lebih kau bagi pada ahli waris, tapi 1.000 dinar jangan ganggu gugat. Kasih kepada orang miskin, tapi 1 orang. Jangan banyak. Yang paling butuh. Dia bilang, ketahuilah hai orang tua. Dari Khurasan saya jalan ke Mekah, belum ada saya temuin orang yang berhak. Banyak orang miskin, tapi saya tidak temukan. Dan saya temukan sekarang, kau orang paling berhak. Ini 1.000 dinar, ditaruh di situ langsung ditinggal sama dia. Ini tadi yang sangka buruk sama orang Khurasan. Hah? Dia taruh, langsung dia pergi. Kata Tabari, saya coba mengejar sama Abu Ghiyath, mau terima kasih, lari itu orang. Enggak kelihatan, kami coba cari, enggak ada. Bolak-balik sana enggak ada. Lalu kemudian kata Abu Ghiyath, Alhamdulillah ala kulli hal. Masuklah hai anak muda, dipanggil Imam Tabari, masuk dalam rumahnya. Lalu dia bilang, wahai Lubaba, panggil istrinya. Wahai fulana, fulana, panggil semua 9 perempuan di rumahnya, sama orang tua sampai anaknya dia. Lalu kata Abu Ghiyath, digambarkan oleh Tabari, lapangkan pakaian kalian. Jadi biasa orang kalau duduk pahanya dibuka, bajunya di tengah-tengah ada kayak tempat lobong. Lalu mulailah Abu Ghiyath membagi-bagi dinar tersebut. Dilempar ke saya 1, dilempar ke ibunya 1, dilempar ke istrinya 1, dilempar ke anaknya 1, dia pun 1. Jadi dibagi kepada 10 orang itu. Ya, atau 11 orang dibagi. Maaf, jadi mereka rupanya 8 orang di bawah naungan dia. Tidak ada ibunya tapi ibu mertuanya, sama dia 9, sama Tabari 10 berarti. Dibagilah terus satu sampai kami semua mendapatkan masing-masing 100 dinar. Karena ini kan 1.000 dinar. Setelah itu kemudian mulailah ya saya dengan Abu Ghiyath duduk di situ lalu berbicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan ibadah dan seterusnya. Lalu kemudian perempuan-perempuannya pada keluar, mereka datang membawa makanan segala macam dan seterusnya sampai akhirnya berubahlah keadaan mereka. Dan Abu Ghiyath waktu lagi buka puasa dengan makanan enak, kata Imam Tabari lalu berkata, wahai Lubaba, bukankah aku sudah mengatakan kepadamu, kita kalau menjaga hubungan kita kepada Allah dan tidak mengambil haknya seorang muslim, lihat apa yang Allah gantikan. Kita haramkan diri kita dari 1 dinar dan kita bersabar, Allah kasih semua 1.000 dinarnya dengan caranya. Maka teman-teman hati-hati, jangan pernah menyentuh yang bukan hak kita. Ini pelajaran penting. Sepotong roti kah atau apa saja yang paling kecil tidak boleh sama sekali. Umar bin Khattab pernah punya seorang pegawai namanya Mu'aikib. Tadi pagi saya sempat ceritakan kisah ini sebenarnya di Tonasa, tapi saya sebutkan di sini, mungkin ada yang tidak hadir. Jadi Umar bin Khattab memilih seseorang untuk menjaga Baitul Mal. Baitul Mal ini dijaga baik-baik, kemudian harus orang amanah. Dan setiap kali berkumpul harta pasti Umar langsung bagi, nggak pernah disimpan. Langsung dibagi pada muslim. Umar bahkan tidak mau tidur kecuali sudah bagi. Kosong besok datang pendapatan pemerintahan atau negara lagi dibagi lagi. Seperti itulah terus. Sampai satu waktu Mu'aikib ini sedang menyapu, bersihkan Baitul Mal karena sudah kosong dari harta-harta semuanya. Tinggallah 1 dirham.
1 dirham ini mungkin 1.000 rupiah kalau kita kecil. Tadi kan dinar lebih besar, ini dirham. 1 dinar kecil kayak kita koin-koin 500 rupiah, 1.000 rupiah. Ini ibarat saja, karena 1 dirham itu kecil sekali bagi mereka. Lalu dia lihat masih ada 1 harus dikasih muslimin. Kemudian lewat anaknya Umar bin Khattab. Dia pikir Muaikib kibir ini anaknya Amir Mu'minin. Dilemparin nih bagian buat kau. Rupanya anaknya Umar ambil, Umar sudah didik mereka dengan baik. Dia pulang dia lapor sama ayahnya. Saya dikasih uang tadi dari Baitul Mal. Umar langsung kirim, panggil Muaikib, panggil. Lalu Umar mengatakan sambil pegang dirham itu, koin dirham. Wahai Muaikib, ada musuh apa kau dengan saya? Ada masalah apa kau dengan saya sampai kau begitu bencinya? Kata Muaikib, ada apa ya Amir Mu'minin? Apa yang saya buat? Dia bilang, kau berani memberikan 1 dirham uang umat ini kepada anaknya Umar? Sehingga akhirnya hari kiamat semua umat Islam menuntutku? Gara-gara 1 dirham ini, tidak ada nilainya. Mungkin kita seperti mengambil 1 tisu di tempat yang tidak izin sama orang. Mungkin kita minum air mineral di sebuah tempat yang kita anggap itu disiapkan untuk umum padahal mungkin bukan, dan seterusnya. Masalah sepele, gitu kan? Umar bin Khattab pernah membagi-bagi minyak zaitun datang dari negeri Syam, banyak sekali. Dibagi oleh Umar untuk masyarakat Madinah, disendokin sini sama Umar, bagi-bagiin semua masyarakat. Sampai bersih habis. Tapi minyak ini mirip dengan madu, dia kalau ada di sebuah tempat dia nggak bisa bersih benar, gitu kan? Apalagi zaman dulu orang pakai kendi dari tanah liat itu. Jadi kendi yang sudah dituang habis ditaruh di sebelahnya Umar. Rupanya ada anaknya Umar masih kecil. Anak kecil dia nggak ngerti. Dia masukkan tangannya ke lubang kendi itu, diambil digosok di rambutnya. Karena biasanya minyak zaman dulu itu bisa dipakai goreng, masak, bisa dipakai cocolin roti, bisa juga dipakai untuk merapikan rambut ya. Di Timur Tengah sampai sekarang minyak zaitun mereka pakai untuk nyuburin rambut. Maka dia pakai anak ini karena banyaknya sampai rambutnya mengkilat. Begitu Umar bin Khattab selesai bagi-bagi, dia balik, anaknya rambutnya jadi bagus. Kata Umar, apa yang membuat kau jadi gagah begini? Kata anaknya, wahai ayah, saya ambil sisa-sisa minyak ini. Kata Umar, la haula wa la quwata illa billah. Hartanya umat dipakai oleh anaknya Umar, panggil, suruh datangkan gunting, digundur rambut anaknya. Dibuang semua rambutnya, tidak mau ada syubhat. Sekali pernah Umar, kita tutup dengan ini, kita sholat isya dulu. Umar bin Khattab pernah teman-teman sekalian, dia menerima hadiah, bukan hadiah sebenarnya. Ada termasuk dalam Baitul Mal muslimin, dapat minyak wangi, tapi bukan minyak wangi, batu yang wangi. Biasanya ditumbuk, kemudian digosokin di badan. Jadi wangi, serbuk tapi. Maka Umar bin Khattab lihat banyak sekali. Dan ini harus dibagi untuk umat. Karena ini memang punya umat gitu, harus dibagi rata. Tapi Umar tidak bisa kerja sendiri, itu harus ditumbuk, dipecah-pecahin gitu. Dia pulang rumahnya lalu dia bilang sama istrinya, apa kau mau bantu saya untuk membagi untuk umat Islam? Kata istrinya, tentu saja Amir Mu'minin. Maka Umar sama istrinya sibuk, tumbuk-tumbuk sama batu, pecah-pecah jadi serbuk. Ditaruh di wadah, panggil orang, bagi-bagiin semua. Sampai habis. Umar pun sama keluarganya tidak dapat. Subhanallah, sore hari Umar keluar waktu itu balik, ketemu istrinya wangi. Gitu kan? Dia tanya, dari mana minyak wangi ini? Wangi-wangianmu ini? Dia bilang tadi waktu kita tumbuk-tumbuk itu, banyak sisa di tangan saya serbuknya. Daripada saya cuci, buang, saya gosok di badan saya. Kata Umar, sini saya bantu kau bersihkan. Ambil air, Umar bantu tangannya, istrinya, badannya digosok bersih. Masih dicium wangi, cuci lagi, bersih. Enggak ada hak kita di sini, haknya umat Islam gitu. Istrinya dibersihkan badannya, kena ada serbuk sedikit, bayangkan. Kalau kita kayak pakai bedak saja. Bagaimana mereka hati-hati seperti itu. Wasiat yang ketiga teman-teman sekalian, Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya di wasiat haji wada, ala kullu syai'in min amril jahiliyati tahta qadamayya mawdu'. Ketahuilah, semua tradisi jahiliyah berada di bawah kedua telapak kakiku,
dan itu semuanya wajib ditinggalkan. Jadi pada saat itu ada tradisi orang-orang Mekah waktu Nabi SAW haji, di antaranya adalah tradisi mereka tawaf dalam kondisi telanjang. Jadi ada entah dari mana peraturan itu di Mekah pada saat itu, semua orang yang tawaf wajib pakai baju dari Mekah. Kalau tidak punya baju, tidak punya uang beli baju dari Mekah, dia tawaf telanjang. Dan menjadi sesuatu yang biasa di Mekah kalau mereka telanjang. Bahkan waktu satu hari pernah ada kerja massal di Mekah, di fase sebelum masa kenabian. Nabi SAW pernah membantu para pamannya dan keluarganya untuk mengangkat batu. Nah, mereka mengatakan, hai Muhammad, bukalah pakaianmu agar bisa kau letakkan di pundakmu sehingga tidak melukai batu yang batu yang kau pikul di pundakmu tidak melukaimu. Tapi Nabi SAW menolak. Sementara pada saat itu mereka sudah dianggap biasa orang jalan dengan terbuka, apalagi tawaf. Ya. Kalau tawaf hanya mereka lakukan, apalagi di luar tawaf. Mereka juga punya tradisi memakan bangkai, di mana dilarang oleh dalam Islam untuk memakan bangkai, tentunya sudah haram. Walaupun ayam dasarnya halal, bisa jadi haram karena bangkai. Ya, kalau sudah jadi bangkai maksudnya. Begitu juga semua tradisi yang bertolak belakang dengan Islam. Kalau bertolak belakang dengan Islam, apalagi memang diharamkan, maka hukumnya juga haram. Jadi tidak bisa kita mengatakan ini tradisi suku saya, ini tradisi negara saya. Intinya kalau itu haram dalam Islam, maka harusnya ditinggalkan. Tapi kalau itu sesuai dengan Islam, kita pegangi. Karena setelah Islam datang dibawa oleh baginda Nabi SAW, seharusnya setiap Muslim menjadikan Islam itu sebagai tradisi dan jangan dibalik, jangan tradisi yang diislamkan. Wasiat yang keempat, beliau mengatakan wa dima'ul jahiliyati mawdu'ah wa inna awwala damin adha min dima'ina damu ibn Rabi'ah ibn Harith. Dan ketahuilah darah atau pertumpahan darah serta tuntut menuntut darah, cara jahiliyah semuanya wajib ditinggalkan. Dan ketahuilah darah yang pertama aku larang untuk dituntut adalah darahnya Ibnu Rabi'ah bin Harith. Ini nama seseorang tentunya. Kana mustardi'an fi Bani Sa'ad faqatalathu Hudzail. Artinya Ibnu Rabi'ah disusui di suku Sa'ad, kemudian dia dibunuh oleh Hudzail. Dan ternyata kisah Ibnu Rabi'ah bin Harith ini terus turun temurun. Ini orang sudah lama mati, sudah kakek yang kesekian. Tapi anak cucunya terus saling musuh-musuhan, sehingga terus saja terjadi perang antara dua suku gara-gara orang ini. Maka Nabi SAW mengatakan tradisi ini sudah habis, nggak ada lagi. Sekarang mulai setelah saya berkuasa di Mekah dan haji wada sudah dikerjakan, turun perintah ini, nggak ada lagi tuntut-menuntut darah. Masa jahiliyah yang lalu sudah selesai. Kalau sekarang ada bunuh-membunuh, maka dilihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Baru ada hukuman tersendiri. Dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang tidak bolehnya menumpahkan darah. Jadi tidak perlu kita menggunakan, maaf, di Sulawesi Selatan ada istilah rewa korewa. Oke lah, rewa pada tempatnya. Jangan rewa sembarangan gitu. Nah. Kalau misalnya memang agama dicoreng, Al-Quran dicoreng, oke, rewa silakan. Atau hak kita diambil mungkin. Tapi kalau hanya karena sekolah ini melawan sekolah itu, ya, atau orang lewat kebetulan cuma tersentuh sedikit, lalu kemudian langsung mau tonjok-tonjokan, keluarlah badi, keluarlah segala macam. Ini nggak boleh dalam Islam. Bahkan Nabi SAW melarang keras seorang muslim menghadapkan, bahkan melaknat seorang muslim yang menghadapkan senjata pada saudaranya. Pernah ada orang jalan di pasar Madinah, pedangnya nggak ada pembungkusnya. Dari jauh kelihatan, dia memang taruh di pinggulnya, tidak berbahaya bagi orang. Tapi karena tidak ada sanggulnya, mungkin bisa menyentuh orang. Kata Nabi SAW, sampaikan ke orang itu, suruh bungkus pedangnya, jangan sampai dia menyakiti muslimin. Bahkan teman-teman, kita menakut-nakuti saja seorang muslim hukumnya haram. Ya. Nabi SAW memastikan dan tidak boleh kalian menakut-nakuti
Muslim. Kemudian juga termasuk yang diingatkan oleh Nabi SAW adalah yang kelima, waribal jahiliyah. Maudhu' wa awwalu riban adha'u rabana raba Abbas ibn Abdul Muttalib. Dan ketahuilah tradisi riba, minjamin orang rentenir lalu kembali bertambah. Pinjamin 1 juta, kembali 1.100.000. Ini tradisi jahiliyah dulu. Dan tidak boleh dalam Islam, dilarang. Kata Nabi SAW, dan itu semua harus ditinggalkan. Dan ketahuilah, aku akan mulai menghapus sistem rentenir ini dari yang disebarkan oleh pamanku Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, ternyata paman Nabi pernah lakukan itu. Tapi sebelum Islam. Sekarang setelah Islam, beliau mengatakan, sebagai contoh, aku akan hapus yang paling pertama dari keluargaku sendiri. Jadi nggak boleh lagi ada riba. Dan ini hukumnya berlaku sampai menjelang hari kiamat. Juga yang keenam kata Nabi SAW, fattaqullaha fin nisa. Tentu wasiat ini tidak semua kita rincikan ya, tapi akan ada yang kita rincikan panjang, ada juga yang ringkas. Yang ini termasuk yang akan kita jelaskan panjang, fattaqullaha fin nisa, wasiat yang keenam. Bertakwalah kalian kepada para wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Karena kalian telah mengambil mereka dengan jaminan atau memberi jaminan kepada Allah, saya menikahi mereka ya. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kalimat ijab kabul ya, ini berjanji pada Allah akan berbuat baik pada istri. Walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu, dan hak kalian setelah kalian jadi suami, mereka tidak boleh memasukkan siapapun di tempat tidur kalian yang kalian tidak sukai. Nah, ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bukan yang dimaksud ini adalah zina, perselingkuhan, bukan itu, karena selingkuhan dasarnya haram dalam Islam. Tapi yang dimaksud adalah siapa saja. Kalau sudah jadi status istri, nggak boleh sembarangan ada orang naik di atas tempat tidur suaminya. Mau orang tuanya kah? Mau ipar saudaranya kah, ipar suaminya dan seterusnya, tidak boleh kecuali dengan izin suaminya. Fa in fa'alna dzalik, kalau mereka para istri melakukan itu, fadribuhunna darban ghair mubarrah, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak berbekas. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan kalian harus memberikan kepada mereka kebutuhan-kebutuhan mereka, makanan, minuman, pakaian mereka dengan cara yang kalian mampu. Wasiat yang keenam ini wasiat untuk kita semua kaum laki-laki. Kapan Anda menjadi status suami, maka tugas kita adalah berlemah lembut, santun, dermawan, perhatian kepada istri satu sisi, sisi yang lain tegas kalau mereka berbuat kesalahan, tapi bukan keras. Dua hal ini harus berimbang. Nah, dalam riwayat ini dijelaskan itu. Bertakwalah kepada Allah kepada kaum wanita. Jangan kalian zalimi mereka. Jangan sampai mereka tidak makan, tidak minum, kewajiban kalian itu. Tempat tinggal, kasih sayang, cinta, semuanya berikan. Karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalian telah menghalalkan kemaluan mereka, kalian bisa melampiaskan biologis karena kalimat Allah. Dan kalian punya hak untuk tidak pula ada yang masuk di ranjang kalian yang kalian tidak sukai. Lalu Allah bilang, lalu Nabi SAW mengatakan, dan kalau mereka melanggar, mereka tidak patuh padamu, tidak mau melayani, tidak mau memenuhi biologis, tidak mengurus rumah, kalian boleh memukulnya, tapi pukulan yang tidak boleh berbekas. Makna ghairu mubarrah, kata sebagian ulama adalah menggunakan kayu siwak. Jadi bukan ditonjok, ditendang, tapi pakai kayu siwak, diingatkan kamu salah, gitu kan. Makin digunakan kelembutan maka makin baik tentunya. Tapi makna pukullah mereka dengan pukulan tidak berbekas, ini dalil jelas tentang masalah tegas. Tegas boleh tapi keras tidak boleh. Misal gini, saya nggak suka kamu buat seperti ini, jangan lakukan begini karena agama larang, itu tegas. Tapi keras itu melotot, mukul segala macam itu nggak boleh. Jadi pukulan pun kalau terjadi harus pukulan yang tidak berbekas ya.
seperti misalnya menampar yang akhirnya membuat wajah luka misalnya gitu kan, atau menendang sampai kadang-kadang ada yang tulang rusuknya patah dan segala macam. Ini lebih baik beli ring tinju taruh di rumah sekalian. Karena dia mau tonjok istrinya, dia mau segala macam gitu kan. Maka ini peringatan, jadi kita harus berlemah lembut, berkasih sayang dan segala macam memenuhi kebutuhan mereka, tapi diikuti dengan ketegasan, terutama kalau terjadi pelanggaran agama gitu kan. Dan Nabi SAW bersabda berhubungan dengan masalah ini, akmalu mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum li ahli, dan orang menilai yang terbaik akhlaknya adalah yang paling baik dengan istrinya. Jadi kalau mau tanya suaminya ini baik atau tidak, tanya istrinya, baik enggak suamimu? Begitu juga dengan suami, kalau istri kalau mau tahu tanya suaminya, baik enggak istrimu? Karena mereka interaksi tiap hari. Banyak laki-laki perempuan menjaga nama baiknya di luar rumah, tapi sama pasangan buruk sekali. Dan ini bertolak belakang dengan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Indah sekali rumah tangga itu kalau laki-laki dan perempuan, suami istri saling mencari pahala. Habis belanja bulanan misalnya, sama-sama angkat kreseknya gitu kan. Lalu suami mengatakan biar saya, istri mengatakan biar saya, saling berlomba. Istri selalu menjadikan target suaminya, pahala apa lagi saya bisa dapat dari suami saya. Mau makan apa, mau minum apa, dihilangin capeknya, dihiburkan, dihiburi. Bahkan kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat, istri ahli surga adalah istri yang bisa membangkitkan syahwat suaminya. Wanita ahli surga adalah wanita yang kalau kau lihat padanya, kau akan bahagia karena penampilannya, tutur katanya santun dan seterusnya. Dan kalau kau menyuruhnya, dia akan patuh. Serta kalau kau lagi tidak ada, dia akan menjaga kehormatanmu. Seperti itulah. Begitu juga dengan suami. Istri yang ditanya, waktu para sahabat ingin mengetahui akhlak Nabi SAW di rumah, nah di luar rumah mereka tahu Nabi baik sekali. Mereka tanya kepada Aisyah. Ya, kebetulan Aisyah termasuk istri yang kadang-kadang atau sering cemburu dengan istri yang lain gitu kan. Maka dia sengaja Aisyah yang ditanya. Maka Aisyah cuma waktu ditanya, kaifa kana khuluqun Nabi SAW? Bagaimana akhlak Nabi? Nabi SAW mengatakan, atau Aisyah mengatakan, kana khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi Al-Quran. Berarti wasiat yang ke-6 adalah bagaimana setiap muslim perhatian terhadap rumah tangganya. Ini poin juga. Wasiat yang ke-7, kata Nabi SAW, وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَمْ تَدِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ. Dan aku tinggalkan pada kalian, kalau kalian berpegang teguh padanya, kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Tidak akan kesalahan, tidak akan ada kesalahan. Yaitu kitabnya Allah, Al-Quran. Jadikan sebagai pedoman hidup. Baca, fahami, renungi. Kita subhanallah di zaman sekarang peduli dengan fisika, biologi, matematika. Bahkan di sekolah-sekolah kita sayangkan kalau enggak lulus matematika, fisika, biologi enggak lulus. Tapi coba kalau baca Qur'annya atau pendidikan agamanya kadang-kadang dibantu. Makanya mereka tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, agamanya enggak terlalu penting karena enggak lulus pun enggak ada masalah, dibantu nilainya. Coba kalau fisika, coba kalau matematika, maka ini aneh. Seakan-akan agama di nomor sekian kan gitu ya. Padahal agama adalah pedoman, terutama kitabullah Al-Quran. Dan ini kita sayangkan sampai sekarang masih banyak di Indonesia orang yang buta huruf Al-Quran. Masih banyak. Suruh baca Quran mereka tidak bisa. Sholat di masjid iya, tapi suruh baca nggak bisa. Atau jadi imam masjid bahkan bacanya salah. Gitu kan? Itu sering terjadi. Saya berapa kali sholat di sebuah masjid atau beberapa masjid saya temukan begitu. Imamnya baca tajwidnya salah. Makharij hurufnya salah. Ini akhirnya mengubah makna-makna ayat Al-Quran. Gitu kan? Kemudian wasiat yang ke-8. Wa antum tus'aluna anni fama antum qailun. Ingat kalian nanti akan ditanya di hari kiamat oleh Allah tentang apa yang sudah aku sampaikan. Apa yang kalian akan jawab? Kata para sahabat, nashhadu annaka qad ballagta. Kami bersaksi kau telah menyampaikan. Wa addaita, kamu sudah menunaikan. Wa nasahta, kamu sudah menasihati.
Jadi maksudnya adalah kita semua ini, ya seperti teman-teman sekarang sudah duduk di masjid Allah ini, kemudian mendengarkan Nabi SAW bersabda, maka ini berarti sampai kepada kita. Kita harusnya nanti hari kiamat memberikan kesaksian, memang Rasulullah SAW sudah menyampaikan. Terbukti Allah menjaga di beberapa umat beliau yang lahir ulama-ulama hadis yang menjaga hadis-hadis beliau. Di zaman salah satu khalifah kalau nggak salah Mu'tasim, pernah ada satu orang Yahudi pura-pura masuk Islam. Lalu dia menjadi ahli hadis, dia hafal hadis banyak sekali. Sampai akhirnya dia membuat halaqah sana sini. Tapi terbongkar kedoknya gara-gara pada saat dia ceramah, mulailah dia lemparkan syubhat di murid-muridnya. Tapi hadis ini sebenarnya kita harus ragukan karena seharusnya begini, tidak sesuai dengan akal dan seterusnya. Mulai tersebar isu-isu. Pada saat itu semua halaqah hadis tidak ada yang seperti ini. Sampai terdengar oleh Mu'tasim. Lalu Mu'tasim utus beberapa ulama-ulama telusuri orang ini, ternyata kebongkar orang ini adalah bukan muslim. Ditangkaplah. Lalu kata Mu'tasim, sebelum saya penggal lehermu karena kau berkhianat terhadap muslimin, apa sebabnya kau lakukan itu? Dia bilang, saya lakukan karena memang saya mau merusak Islam. Jadi kan? Lalu kata Mu'tasim, kami tidak pernah takut dengan apa yang kau lakukan. Dia bilang, saya sudah menyebarkan 1000 hadis palsu. Kata Mu'tasim, kami memiliki Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in, 2 ulama besar hadis yang akan menyortir hadismu sebagaimana disortirnya mutiara dari kotoran atau pasirnya sungai. Artinya ada orang-orang yang Allah datangkan, ulama-ulama hadis yang menyampaikan penyampaian baginda Nabi alaihissalam yang sampai kepada kita. Dan sekarang, zaman sekarang justru lebih canggih. Kita lebih mudah mempelajari hadis ini sahih atau bukan, hasan atau bukan, karena banyaknya tulisan para ulama dan juga mudahnya kita telusuri sendiri. Kemudian Nabi SAW, ini masih lanjutan di wasiat yang ke-8 tadi, beliau mengatakan nanti kalian, apa yang kalian katakan tentang saya, maka sahabat mengatakan kami bersaksi. Faqal bi isba'ihi as-sabbaba yarfa'uha ila as-sama' wa yanqutuha ila an-nas. Allahumma ashhad, Allahumma ashhad 3 marrat. Lalu Nabi SAW pada saat itu menunjukkan telunjuknya ke langit. Kemudian beliau menunjukkan juga ke arah orang-orang sambil mengatakan, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Ini artinya betul sudah disampaikan. Wasiat yang selanjutnya teman-teman sekalian, yang tadi yang ke-8 ya. Ya. Wasiat yang ke-9 adalah sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, lita'khudhu manasikakum fa inni la adri la'alla la hujju ba'da hajjati hadhihi. Ambillah manasik haji kalian dariku, karena sungguhnya aku tidak haji lagi atau aku tidak akan haji lagi setelah haji ini. Ini wasiat Nabi SAW, maksudnya adalah aku akan meninggal dunia. Dan pelajaran yang kita ambil dari sini teman-teman sekalian, kalau baginda Nabi SAW saja mati, apalagi kita, maka tidak boleh kita lalai. Dan beliau sudah mencontohkan bagaimana menghadapi mati yang benar dengan cara mempelajari agama ini, menerapkannya lalu istiqomah sampai meninggal dunia. Karena Nabi SAW meninggal dalam keadaan istiqomah, gitu kan? Dan perlu kita pelajari juga di sini, kalau semua nabi-nabi pada saat mau meninggal ditawarkan untuk dipanjangkan umurnya. Ini hanya para nabi-nabi saja. Lalu dia bebas memilihnya, apakah diperpanjang atau dicukupkan sampai situ. Salah satu riwayat menjelaskan Musa alaihissalam pada saat didatangi malaikat maut dan akan mencabut nyawanya dan diberikan pilihan dipanjangkan umur atau tidak, maka dia minta kepada Allah akan dipanjangkan umurnya. Sampaikan kepada Jibril, sampaikan kepada Allah minta dipanjangkan umur. Maka Jibril datang mengatakan, Tuhanmu menyampaikan, hai Musa, kau akan diberikan umur 1000 tahun. Cukupkah? Kata Musa, 1000 tahun lama sekali. Cukup. Lalu Allah ilhamkan dalam hati Musa bertanya. Kata Musa, sebentar, saya mau bertanya. Setelah 1000 tahun nanti saya hidup, mati juga? Kata Jibril, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan pasti kalian akan mendapatkan balasan kalian pada hari kiamat. Baik
Kalian dapat balasan yang baik, buruk kalian akan dihukum. Maka Musa mengatakan kalau begitu matikanlah saya sekarang. Artinya para nabi-nabi pun meninggal. Waktu Nabi SAW menghadapi kematian, maka beliau mengucapkan kalimat barir rafiqul a'la. Barir rafiqul a'la. Artinya aku memilih Tuhanku di tempat yang tinggi dan mulia. Seperti itulah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kemungkinan Nabi SAW pada saat itu diberikan pilihan. Apakah mau hidup di dunia ataupun dilanjutkan panjangkan umurnya, atau beliau meninggal dan bertemu dengan Tuhannya. Tapi Nabi SAW memilih untuk bertemu dengan Tuhannya. Ada riwayat lain menjelaskan kata Nabi SAW, aku telah diberikan pilihan untuk hidup sampai menjelang hari kiamat. Memimpin dan semua kerajaan kekuasaan dunia ada di tanganku. Dengan aku meninggal bertemu dengan Tuhanku, maka aku memilih untuk bertemu dengan Tuhanku. Itu pada saat Nabi SAW sedang berada di kuburan Baqi di malam-malam terakhir sebelum beliau meninggal alaihi salatu wassalam. Ini pelajaran penting teman-teman sekalian. Kalau kita sebagai seorang muslim, target kita akhirat, bukan dunia. Ini pelajaran yang kita ambil dari wasiat ini. Karena memang mati itu bagi seorang muslim bukan hal yang harus ditakuti. Dia sebuah pintu untuk menuju kepada kehidupan abadi. Tanpa mati kita tidak akan kekal di surga. Makanya para sahabat kalau menemukan ada teman-temannya mau meninggal dunia, mereka datang lalu senyum dan berkata, berita gembira buat kamu. Orang mau mati bilang berita gembira. Maka kita tutup mau belajar, ada apa ini, kenapa begini? Ternyata mereka ungkapkan setelah itu. Mereka mengatakan, karena sebentar lagi kau akan ketemu dengan Allah, kau akan ketemu dengan Rasulullah, kau akan dapatkan balasan surga yang dijanjikan. Jadi mereka yakin sekali dengan itu. Tinggal malaikat mau datang mencabut ruhnya, dia akan menuju kepada kehidupan abadi itu. Dan semua keluarga kita yang meninggal tidak ada yang hilang. Kita akan ketemu di sana. Cuma memang di sana tempatnya cuma surga, beriman beramal soleh di sana, atau neraka bagi orang musyrik, orang kafir dan munafik. Kalau tiket kita sama, beriman amal soleh, kita akan sama-sama di surga. Tiketnya salah akan di neraka. Seperti itulah. Maka ini pelajaran teman-teman sekalian. Siapkan diri untuk menghadapi kematian tersebut. Dengan sibuk, dengan amal soleh terus. Jangan pernah pandang, oh saya masih muda, gampang, umur masih panjang. Enggak. Mati kalau datang misterius. Enggak ada yang tahu, masih muda kah, tua kah, dan segala macam. Dan Nabi SAW mengatakan, kalau seorang hamba terbiasa dengan satu perbuatan, Allah akan tutup hidupnya dengan perbuatan tersebut. Jadi kalau kita biasakan diri majelis ilmu, biasakan diri dengan sholat di masjid, biasakan diri dengan puasa, sedekah, haji dan seterusnya, maka kita akan meninggal dalam ditutup oleh Allah dengan perbuatan itu. Kalau orang terbiasa dengan perbuatan buruk, walaupun dia bisa menyembunyikan kedoknya di luar sana, tetap Allah akan tutup hidupnya, na'udzubillah, dengan perbuatan buruk itu. Wasiat yang ke-10, Nabi SAW juga mengatakan, di dalam hadis yang lainnya, tapi sama di Haji Wada, in ummira alaikum abdun mujadda'un aswadu yakudukum bi kitabillahi ta'ala fasma'u lahu wa'ati'u. Nanti kalau kalian dipimpin oleh seseorang dari kalangan budak yang berparas buruk, jelek mukanya, lagi berkulit hitam, dia memimpin kalian dengan kitabullah, maka dengarkan dan taatilah ia. Dan ini berarti wasiat Nabi SAW untuk taat pada pemerintah yang sudah ada berkuasa, ditaati. Dan itu dicontohkan oleh para sahabat. Selama tidak bermaksiat kepada Allah kita patuhi. Kalau bermaksiat kepada Allah kita ingatkan dan kita doakan supaya mereka ingat. Satu-satunya, dan ini tidak boleh memberontak. Satu-satunya cara orang bisa melawan kalau memang sudah dilarang sholat. Masjid ditutup, nggak boleh sholat, maka di situ orang muslim harus melawan. Kalau dilarang ya, nggak boleh, masjid cuma ditutup, nggak boleh sholat, nggak boleh dengar azan, nggak boleh segala macam, itu lain. Tetapi selain daripada ini tidak boleh. Kata Nabi SAW, akan keluar nanti pemimpin yang bodoh. Karena mereka tidak pernah mengambil sunnahku dan tidak pernah mengambil contoh dariku. Kata para sahabat, apakah boleh kami angkat senjata melawan ya Rasulullah? Ganti saja. Kata Nabi SAW, jangan selama mereka sholat bersama kalian atau selama mereka memerintahkan kalian sholat. Ada hal yang mungkin kita tidak tahu teman-teman sekalian, atau mungkin kita tidak renungi ya.
Pemimpin yang Allah karuniakan kepada kita itu menggambarkan siapa kita. Siapa kita. Makanya pernah di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, didatangi orang-orang. Lalu orang itu mengatakan, wahai Amir Mu'minin, dengan kasar mereka bicara. Kaum Khawarij yang memerangi Ali, mereka mengatakan, wahai Amir Mu'minin, kenapa di zaman Abu Bakar sama Umar tidak pernah ada fitnah kayak di zaman anda ini? Di zaman Abu Bakar sama Umar, nggak ada orang Islam bunuh orang Islam yang lain. Mereka nggak berani dan hukum Islam berlaku. Kenapa di zaman anda ini orang Islam saling perang memerang? Gitu kan? Maka kata Ali bin Abi Thalib, karena di zaman Abu Bakar sama Umar, masyarakatnya seperti saya dan teman-teman saya. Di zaman saya masyarakatnya seperti kamu ini. Gitu. Maka terjadilah fitnah-fitnah itu. Gitu kan? Maka kita harus tahu teman-teman sekalian, ini kalau kita mau baik semuanya, mau pemimpin yang saleh yang baik, kita perbaiki diri kita dulu semuanya. Kita perbaiki, kita muhasabah, nanti insya Allah Allah akan berikan sesuai dengan yang kita inginkan. Bukan cuma sekedar ribut-ribut saja. Gitu kan? Abdullah bin Umar berkata dalam statement ini, kami akan terus bersama dengan pemimpin yang sudah menang. Statementnya jelas. Bukan sengaja kita mau bela-bela, dan jangan ditarik di kasus Indonesia ini ya. Kita bicara hukum syar'i di semua keadaan. Karena hukum ini akan disebutkan di setiap keadaan, kapanpun zamannya, dimanapun tempatnya. Taat pada pemimpin diperintahkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk ibadah. Ya, teman-teman kalau lewat lampu merah, jangan langgar. Pemimpin memerintahkan untuk patuh, berhenti saja. Kecuali dalam keadaan-keadaan darurat, ambulan harus lewat, ada sesuatu yang darurat mungkin. Ya, yang penting itu lain. Tapi kalau enggak, maka jangan ganggu orang. Gitu kan? Islam melarang kita seperti itu. Dan banyak yang hal yang berhubungan dengan masalah tentunya. Intinya kita patuh selama bukan maksiat. Yang ke-11. Nabi SAW bersabda juga, wasatalqawna rabbakum fayas'alukum an a'malikum. Dan kalian pasti, kata Nabi, ini wasiat di Haji Wada semua ini, kalian pasti akan bertemu Tuhan kalian dan dia akan bertanya tentang amal-amal kalian. Jadi jangan pernah mengkhayal di dunia saja habis mati nggak ada lagi hisab, enggak. Semua akan dibangkitkan. Kita tahu ada hari kiamat, ada surah Al-Qiyamah, ada hari pembalasan. Kiamat itu kiamat, maksudnya berdiri. Ya. Ada Malik Yawmiddin, hari pembalasan. Banyak nama-nama hari kiamat. Dan kita juga sebagai orang Islam yakin dengan rukun iman kita yang kelima tentang hari kiamat, hari kebangkitan, akan dihisab. Ya. Maka kita harus yakin kita akan bertemu dengan Tuhan kita. Kata Nabi SAW, kalian akan bertemu dengan Tuhan kalian dan akan kalian lihat pertama kali di mahsyar dalam bentuk cahaya yang terang seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Dalam riwayat lain, dan kalian akan berbicara dengan Tuhan kalian berdua tanpa ada penterjemah. Bagaimana Allahu a'lam. Tapi ini salah satu keyakinan seorang muslim. Maka seseorang kalau tahu dia akan bertemu dengan Tuhannya, dia akan hati-hati sekali. Umar bin Khattab pernah kedatangan satu karung besar, satu wadah besar emas semua, berat sekali. Umar ketakutan, gemetar lihat emas itu. Dia panggil Abdullah bin Abbas, datanglah. Dalam bahasa itu jadi salah satu bagian pemerintahan beliau. Ambil ini Abdullah, bagikan kepada orang. Sungguh aku tidak tahu emas ini cobaan dari Allah atau rezeki Allah berikan. Kalau ini adalah rezeki, maka otomatis Allah sudah berikan kepada Rasulnya, bukan kepada saya dan kepada Abu Bakar. Dan ini lebih jelas kecobaan, karena kenapa saya yang dikasih? Segera keluarkan, sedekahkan. Abdullah bin Abbas keluar dari rumah Umar, buka, bagi-bagi di pinggir jalan. Kata Abdullah bin Abbas, pada saat saya lagi bagi-bagi, saya lalu mendengar tangisan Umar dari dalam. Umar lalu mengatakan, demi Allah ini adalah cobaan yang datang kepadaku.
Kalau seandainya ini kebaikan pasti akan datang kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Bagaimana aku pertanggungjawabkan depan Allah hari kiamat. Padahal dia bagikan, dia tidak ambil. Begitu takutnya mereka karena tahu akan bertemu dengan Tuhannya. Ya, jadi orang harus yakin kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak suruh kita sholat, puasa segala macam kecuali memang akan menerima balasannya. Secara miniatur kita kerja di perusahaan, tidak mungkin kita kerja tanpa gaji kan gitu. Kita akan terima janji-janji yang sudah dijanjikan. Begitu juga dengan orang yang beramal soleh. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Siapa yang buat seperti biji sawi dari kebaikan, pasti dia akan lihat dan dibalas. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Dan siapa yang berbuat keburukan seperti biji sawi, dia pasti akan lihat dan akan dihukum. Gak ada yang luput dari masalah itu. Maka kita akan bertemu dengan Tuhan kita Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga yang ke-12, wasiat Nabi, fala tarji'u ba'di kuffara. Maka jangan pernah kalian kembali sepeninggalku menjadi kafir. Au dhullala, atau sesat. Jelas-jelas saya sudah ajarkan, ya, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, tidak ada sesuatu yang kalian butuhkan untuk masuk ke dalam surga kecuali sudah saya jelaskan semua. Mau masuk surga sudah saya sampaikan semua, tinggal ikuti saja. Tidak ada sesuatu yang mengancam kalian masuk ke neraka kecuali sudah saya jelaskan. Tinggal hindari kalian selamat dari neraka, gitu kan? Bahkan Nabi SAW mengatakan, kullukum yadkhulul jannata illa man aba. Kalian semua pasti masuk surga. Kalian pasti masuk surga semuanya. Illa man aba, kecuali yang nolak. Kata para sahabat, "O may ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang nolak itu wahai utusan Allah? Bodoh benar nolak surga. Kata Nabi SAW, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalal nar." Siapa yang patuhi aku pasti dia masuk surga. Siapa yang tolak ajaranku maka pasti dia masuk ke neraka. Maka Nabi SAW ingatkan, jangan jadi sesat lagi. Agama sudah sempurna, gitu kan? Lalu Nabi bilang, lanjutannya, yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Karena bodohnya kalian dengan agama, sesat, akhirnya kalian saling menyalahkan dan saling menebas leher satu sama yang lain. Lalu wasiat yang ke-13, Nabi mengatakan, dan ini sebenarnya sebab utama kenapa kita pilih judul ini ya. Sabda Nabi SAW ini yang kita amalkan. Kata Nabi SAW, ala liyuballighis syahidu minkumul ghaib. Ketahuilah, ini yang hadir, yang dengar sekarang penyampaian saya, sampaikan kepada yang tidak hadir. Jadi ini sebabnya. Salah satu sebab kenapa kita pilih, atau sebab utama malah, kenapa kita pilih tema kita malam ini, wasiat Nabi SAW pada saat mau meninggal. Nabi bilang, yang hadir, maksud Nabi orang yang dengar. Seperti teman-teman sekarang sudah dengar, semua ini sampaikan. Sampaikan kepada orang yang belum dengar. Farubba muballighin aw'a min sami'. Mungkin orang yang mendengar penyampaian bisa lebih faham daripada orang yang dengar langsung. Sampaikan saja. Allah punya cara menyampaikan kepada mereka nanti memahaminya, gitu kan. Ala hal ballagtu, bukankah aku sudah sampaikan, gitu kan. Kemudian itu wasiat yang ke-13. Wasiat yang ke-14 yang disampaikan Nabi SAW adalah perkataan beliau, ala la fadla li arabiyyin. Maaf, saya ulangi. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia di musim haji. Dan subhanallah, ini uniknya, pada saat ini Nabi SAW sampaikan di hari-hari tasyrik di Mina. Dan para sahabat mengatakan, pada saat Nabi sampaikan wasiat-wasiat ini, kan sama dulu nggak ada mikrofon ya. Mereka mengatakan, Allah menyampaikan suara Nabi sampai ke rumah-rumah kami. Riwayatnya begini, dari Abdurrahman bin Mu'ad At-Taimi radhiyallahu anhu, beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu bi Mina, fa futihat asma'una hatta kunna nasma'u ma yaqulu wa nahnu fi manazilina. Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami pada saat kami berada di Mina. Kemudian Allah membuka pendengaran kami, sehingga kami mendengar apa yang beliau katakan sementara kami berada di rumah-rumah kami. Ya, hadis ini diriwayatkan Abu Daud nomor 1957 tentu, dan ini hadisnya adalah hadis yang sahih.
Maka Nabi SAW mewasiatkan yang ke-14, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, baik yang sedang hadir di lokasi Mina atau yang lagi di rumah-rumah mereka yang tidak ikut haji. Nabi bilang, inna rabbakum wahid. Ketahuilah Tuhan kalian satu. Jangan pernah sembah Tuhan-Tuhan yang lain, patung, pohon, jimat segala macam. Wa inna aba'akum wahid. Dan sumber kalian, ayah kalian satu. Mau orang Melayu, mau orang Arab, mau orang bule, sama. Kata Nabi SAW, kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. Variasi ini Allah ciptakan, ada orang bule, ada orang Arab, ada orang hitam dari Afrika, ada orang Melayu. Semua ini untuk menunjukkan kemahabesaran Allah. Tapi kita satu. Tidak boleh ada rasisme. Maka Nabi SAW mengatakan, ala la fadla li arabiyyin ala ajamin, wala li ajamin, wala li ajamiyyin ala arabin, wala li ahmari ala aswad, wala li aswada ala ahmara illa bittaqwa. Oleh karena itu, Tuhan kalian satu, ayah kalian juga satu, kalian sama-sama sumbernya manusia, maka tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan orang Ajam selain orang Arab. Seakan-akan Nabi mau bilang, walaupun saya ini dari orang Arab, nggak ada bedanya Arab sama orang selain Arab. Tidak boleh orang bilang, Nabi kami Muhammad, Nabi kalian kan Nabi kami Muhammad ini dari orang Arab. Bukan begitu. Nggak ada. Kata Nabi SAW, tidak ada perbedaan antara Arab sama Ajam. Tidak ada perbedaan antara Ajam sama Arab. Terbalik. Walaupun kalian tinggal di negara Ajam, kalian turunan Arab sama saja. Nggak ada bedanya. Atau orang Ajam tinggal di negara Arab, sama saja. Nggak ada bedanya. Tidak ada perbedaan antara orang yang berkulit merah ataupun hitam. Dan juga hitam dengan yang berwarna merah. Sebagian ulama mengatakan maknanya juga bisa bermakna nggak ada beda bahkan antara manusia sama jin dalam ketaatan kepada Allah. Karena Allah mengutus mereka sama-sama untuk beribadah dalam surah Az-Zariyat. Kecuali dengan ketakwaan. Ini wasiat emas Nabi SAW agar tidak ada rasisme. Ya, tidak ada lagi rasisme. Jadi kadang-kadang mungkin ini contoh-contoh saja kayak kita di Sulawesi Selatan misalnya, lihat ada saudara kita muslim datang dari Jawa. Kau kan dari Jawa, pulang sana. Tidak boleh. Dia juga manusia sama dengan kita. Kebetulan kita lahir di Sulawesi. Dia lahir di Jawa. Dia datang ke sini haknya dia. Ini bumi Allah. Bukan punya kita. Ya. Jadi jangan sampai kita muncul rasisme itu. Islam menghapus itu semua. Makanya waktu Nabi SAW pertama tiba di Madinah, yang beliau bangun sebagai pondasi negara 3. Yang pertama sekali adalah Nabi buat membangun masjid. Masjid Kuba sama Masjid Nabawi. Supaya ada basis kayak Masjid Agung begini. Jadi ada simbol Islam. Ini Masya Allah Indonesia sudah berjalan. Yang kedua yang Nabi lakukan adalah mu'akha. Mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Pendatang dengan penduduk lokal. Nabi bilang tidak ada perbedaan di antara kalian. Bahkan Nabi motivasi penduduk lokal untuk berlumba-lumba membantu saudaranya yang pendatang. Sampai ada 80 orang lebih muhajir dari Mekah. Tidak ada satupun yang tidak dapat tempat tinggal di Madinah. Bahkan orang-orang di Madinah ada yang memberikan rumahnya lalu mereka tinggalkan rumah mereka. Mereka tinggal di rumah lain untuk meninggalkan, untuk membuat orang muhajir tinggal di situ. Bertahun-tahun mereka tinggal, dimakan, diberi minum, dinikahkan segala macam gitu. Karena ingin menyambut saudara-saudara mereka. Karena Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang beriman saudara. Gak ada lagi bedanya. Bahkan kita harus menghormati para pendatang itu. Harusnya begitu. Jangan malah muncul rasisme. Ini gak boleh. Nabi sudah ingatkan. Gak ada bedanya ya. Kecuali dengan ketahuan. Kalau dia makin soleh, maka dia adalah orang yang lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya yang ke-15. Kata Nabi SAW, inna syaitana qad ya'isa an yu'bada bi ardikum. Sesungguhnya syaitan sudah putus asa disembah di jazirah kalian ini. Maksudnya di negara Arab. Di Saudi kalau sekarang ya. Itu syaitan putus asa. Nggak bisa lagi disembah di situ. Walakin radiya an yuta'a fima siwa dhalika mimma tuhakiruna min a'malikum. Fahdharu.
Tetapi dia rela untuk ditaati selain daripada itu dari amal-amal perbuatan yang kalian remehkan. Oleh karena itu hati-hatilah, waspadai godaannya. Inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abada, kitabullah wa sunnatan nabiyhi. Aku telah meninggalkan kalian supaya tidak sesat, supaya tidak ribut, supaya tidak bertengkar, supaya tidak ada rasisme, supaya rajin beribadah, tidak tergoda oleh syaitan. Dua perkara, kalau kalian pegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan sesat. Kitabnya Allah Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Yang ke-16, wasiat Nabi SAW. Ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, ati'u rabbakum, patulah selalu pada Tuhan kalian. Halal nikmati, perintah kerjakan, wajib ataupun sunnah, haram tinggalkan. Wasallu khamsakum, salatlah waktu kalian, jaga baik-baik, penuhi masjid-masjid kalian. Wa addu zakata amwalikum, jalankan zakat harta kalian. Wa sumu syahrakum, dan puasalah Ramadan kalian. Wa ati'u dha amrikum, patuhi pemerintah kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, kalian pasti akan masuk surga Tuhan kalian. Ini wasiat-wasiat yang luar biasa, terutama masalah solat ya. Saya kemarin subhanallah waktu bimbing umroh ada plus Aqsa, sempat masuk ke Jordan. Udah ada masalah sedikit di Palestina kemarin karena visa sulit, tidak keluar. Tetapi subhanallah saya sempat ke benteng Salahuddin membawa jamaah di Jordan. Benteng itu dibuat di atas gunung tinggi, sekitar dari kota Amman mungkin 45 menit. Dingin sekali, benteng yang sangat strategis. Dari atas itu kelihatan Palestina dan kelihatan Jordan. Salahuddin dapat taufik rahimahullah untuk membuat benteng itu gitu. Dia buat benteng itu dalam sejarahnya setelah 23 tahun ya, terus menerus memperbaiki keadaan umat. Tadinya umat Islam mirip dengan keadaan kita sekarang, masjid banyak kosong. Yang sholat mungkin satu saf, dua saf. Sedikit sekali. Maka Salahuddin terus memperbaiki keadaan umat 23 tahun. Setelah 23 tahun masjid penuh. Semua sholat, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Seperti Jumat. Kata Salahuddin, hari ini saya bisa bebaskan Palestina. Dibentuklah pasukan menyerang Palestina lalu takluk Palestina. Subhanallah, Salahuddin tahu tolak ukur kekuatan kita di sholat. Andai saja teman-teman antum hadir, Masya Allah penuh masjid agung seperti ini. Di 5 waktu sholat begini luar biasa. Tapi masalahnya setelah kita bubar, besok subuh berapa saf di sini? Duhur besok berapa saf? Asar berapa saf? Kata Nabi SAW, siapa yang keluar berwudu dari rumahnya, bersuci lalu datang ke masjid, sholat berjamaah, dapat pahala haji lengkap. Kenapa enggak sholat? Siapa yang keluar dari rumahnya pergi sholat ke masjid, setiap pergi dapat satu istana, pulang satu istana, itu di surga. Kenapa enggak pergi ke masjid? Kecuali ada uzur gitu kan. Maka ini wasiat yang luar biasa, ini wasiat yang ke-16. Taati Tuhan kalian, sholat 5 waktu kalian, tunaikan zakat kalian, puasa Ramadan kalian, taati pemimpin kalian, kalian akan masuk surga Tuhan kalian. Dan hadis ini, hadis sahih riwayatkan Al-Hakim jadi 1 halaman 473. Wasiat yang ke-17 dari Nabi SAW. Beliau berkata, fa inna Jibrila atani. Jibril telah datang kepadaku. Ini tentu saya ambil ini wasiat-wasiat ini dari beberapa riwayat ya. Bukan satu hadis semua tersusun begitu. Jadi kalau antum cari hadis, nggak ada yang tersusun rapi seperti tadi. Jadi terpisah-pisah, tapi kita coba rangkumkan semua riwayat-riwayat. Riwayat ini wasiat ke-17 beliau mengatakan, dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 974. Fa inna Jibril atani, Jibril datang kepadaku. Faqal, lalu berkata, tentu ini kisahnya panjang tapi kita ambil saksi bahasannya. Inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi fatastaghfir lahum. Qalat Aisyah, ya Rasulullah, kaifa aqulu lahum?
qala quli assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insya'u bikum lahikun. Artinya, kata Nabi SAW, Jibril datang kepadaku. Lalu kemudian dia berkata, hai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu memerintahkanmu khusus mendatangi penghuni kuburan Baqi. Kuburan Baqi ini yang ada di Madinah sebelah Masjid Nabi. Kuburan para sahabat. Dan sampai sekarang tentu penduduk Madinah kalau meninggal dikubur di situ. Termasuk juga kalau ada jemaah haji, jemaah umrah. Dalam rangka meminta ampun untuk mereka. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, kalimat apa yang aku ucapkan pada saat aku menziarahi kubur mereka. Dan ini dalil bolehnya wanita menziarahi kubur ya. Tetapi bukan dijadikan sebagai rutinitas. Yang lebih tegas larangan ulama adalah kalau mereka mengantar jenazah. Itu dilarang wanita-wanita gitu kan. Batasannya sangat tegas masalah itu. Tapi kalau menziarahi kubur masih ada yang membolehkan. Terbukti Aisyah mengatakan dalam riwayat ini, dalam riwayat Imam Muslim, kalau aku menziarahi mereka kuburan Baqi, apa yang aku ucapkan? Kata Nabi SAW, ucapkan wahai Aisyah, assalamu ala ahli diyar. Semoga keselamatan tercurahkan kepada penghuni kuburan minal mu'minin wal muslimin, dari orang-orang beriman dan orang-orang muslim. Wa yarhamullahul mustaqdimina minna, dan semoga Allah melimpahkan rahmat kepada orang-orang yang terdahulu dari kami, wal mustakhirin, dan orang-orang yang akan menyusul. Wa inna insya'allahu bikum lahikun, dan kami dengan izin Allah akan menyusul kalian. Jadi wasiat yang 17 ini adalah wasiat dari wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk menziarahi dan mendoakan penghuni kuburan Baqi. Pelajarannya adalah teman-teman, di sini ada dua pelajaran. Pelajaran yang pertama, keutamaan bagi orang yang dikubur di kuburan Baqi, dan semoga insya Allah kita termasuk di situ. Karena kuburan Baqi ini kuburan yang mulia. Kata ulama, termasuk satu-satunya kuburan yang Nabi disuruh oleh Allah untuk doakan. Nabi mengatakan karena disuruh mohon ampun, ya Allah ampunilah penghuni Baqi. Dan kalimat ini, doa ini berlaku sampai hari kiamat. Kalau ada orang dikubur hari ini pun, dia kena doa Nabi SAW, diampuni. Dan itu hanya kuburan Baqi, tidak ada kuburan yang lain. Itu kuburan ada di kota Madinah gitu kan. Dan memang meninggal di kota Madinah sendiri punya keutamaan. Karena kata Nabi SAW, man istata'a minkum an yamut fil Madinah falyamut. Siapa yang bisa meninggal di Madinah, meninggallah. Artinya dia mohon supaya dia akhir hidupnya di Madinah, meninggal. Apakah itu dalam kondisi haji, umrah, kebetulan dia lagi tinggal di sana, pokoknya meninggal di sana dan dikubur di Baqi. Itu angan-angan. Karena kita bertetangga dengan para sahabat. Kalau kita sholat jenazah, 4 kali takbir. Takbir pertama baca Al-Fatihah tanpa iftitah dan tanpa surah. Takbir kedua baca salawat Ibrahim yang kita baca di tahiyat. Takbir ketiga mendoakan mayit. Takbir keempat boleh salam atau mendoakan diri kita baru salam. Tapi takbir keempat ini ada doanya. Takbir ketiga ini ada doanya. Di antara doanya, Allahumma rzuqhu daran khairan min darihi. Ya Allah karuniai si mayit ini tempat tinggal lebih baik daripada tempat tinggalnya di dunia. Maksudnya kuburannya jadi taman dari taman surga. Supaya lebih baik dari istananya, rumahnya di dunia. Wa ahlan khairan min ahlihi, keluarganya lebih baik daripada keluarganya. Wa jaran khairan min jirani. Ini saksi bahasan kita. Dan tetangga lebih baik daripada tetangganya. Jadi lebih baik kita daripada tetangga dengan para sahabat. Utsman bin Affan dikubur situ, Ummahatil Mukminin dikubur di situ, dan para sahabat, bahkan Imam Malik rahimahullah, Imam Madzhab juga dikubur di situ. Semua ulama-ulama besar dari kalangan sahabat tabi'in banyak yang dikubur di kuburan Baqi. Ini keutamaannya. Ini yang kita ambil faedah pertama dari wasiat yang ke-17. Nabi SAW disuruh doakan penghuni Baqi. Tentu bisa kita tarik hukum juga di sini adalah bagaimana kaum muslimin dianjurkan agar menziarahi Baqi. Makanya salah satu yang dianjurkan di Madinah kalau kita lagi datang, selain sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjid Quba, juga kita ziarah ke kuburan Baqi. Terutama bagi anda laki-laki ya. Kalau anda laki-laki, kalau perempuan tidak bisa. Kalau laki-laki bisa masuk ke dalam. Biasanya kalau habis sholat di Masjid Nabawi, satu waktu anda ke sana insya Allah, habis sholat selalu ada as-sholat ayal mayyit, sholat untuk mayyit. Habis sholat segera langsung kejar jenazah itu, ikuti.
Nah, biasanya kalau kita ikuti, kalau habis subuh atau habis maghrib, habis isya, biasanya dibuka pintunya. Kita bisa masuk dan kita bisa ziarah langsung ke dalam dan melihat bagaimana proses penguburan atau pemakaman sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Pelajaran yang kedua kita ambil adalah disunnahkan mendoakan setiap menziarahi kubur. Dengan doa ini, assalam, keselamatan, ala ahli diyar, kepada penghuni kuburan, minal mu'minina wal muslimin, dari orang beriman dan orang-orang muslim, wa yarhamullahul mustaqdimin minna, semoga Allah merahmati orang-orang yang terdahulu di antara kami, maksudnya yang sudah meninggal, wal mustakhirin, dan yang akan menyusul, wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami akan menyusul kalian nanti. Ini doa-doa dianjurkan untuk dibaca pada saat kita ziarah kuburan. Wasiat yang ke-18. Nabi SAW berkata, tapi ini terjadi setelah pulang haji. Beliau mendatangi kuburan Baqi, kemudian kata para sahabat yang meriwayatkan hadis, kami melihat Nabi SAW seakan-akan ya mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang hidup dan juga orang yang sudah meninggal. Gitu. Nanti beliau mengucapkan salam-salam terakhirnya kepada ahli kuburan Baqi, karena beliau juga akan meninggal, karena sering kali beliau ziarah kuburan Baqi, mengucapkan salam dan mendoakan mereka, dan juga bagi yang hidup. Pada saat musim haji sebelumnya beliau mengatakan, mungkin aku tidak akan bertemu dengan kalian mulai hari ini. Di sini wasiat ke-18 sudah mengatakan, naik di atas mimbar lalu beliau mengatakan, inni baina aidikum faratun lakum wa ana syahidun alaikum wa inna mau'idakumul haud. Sesungguhnya aku akan mendahului kalian nanti. Sesungguhnya aku akan menjadi saksi buat kalian. Selama kalian masih dalam keadaan iman, mengikuti risalah-risalah yang aku bawa, wahyu, maka aku akan coba menolong kalian. Gitu kan? Dan pertemuan kita yang sebenarnya dan akan abadi setelahnya adalah di Haud. Ini wasiat yang ke-18. Nabi SAW memastikan kita semua akan bertemu dengan beliau dan ketemu kita nanti di Haud. Haud itu adalah telaga Nabi. Dan Nabi SAW mengatakan, aku akan diberikan Haud, telaga di mahsyar, yang sumber mata airnya dari surga. Canteng-cantengnya tempat minumnya itu sejumlah bintang di langit, miliaran. Dan perjalanannya luasnya perjalanan sebulan. Lebar, panjang semuanya sebulan. Kita jalan 1 bulan, begitu lebarnya. Siapa yang minum darinya seteguk, tidak akan pernah haus selamanya. Orang yang akan minum dari haud Nabi SAW adalah orang yang komitmen mengikuti sunnah beliau. Lolos dari timbangan amal, sebelum masuk surga minum dulu di haud Nabi SAW. Dan akan ada orang-orang yang dihalangi. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis lain, aku akan tunggu kalian di haud. Dan mimbarku berada di tengah-tengah haud. Maksudnya tempat aku duduk dan berdiri melihat kalian. Lalu semua orang yang datang, aku berikan minum dari haud itu. Nanti akan ada beberapa orang yang datang lalu dihalangi untuk datang kepadaku. Lalu aku mengatakan, wahai Tuhanku, usayhabi, sahabat-sahabatku nih, aku tahu mereka nih. Mereka sempat syahadat pada masa hidupku. Maka kata para malaikat, Allah perintahkan menyampaikan kepada Nabi SAW, sesungguhnya kau tidak tahu, hai Muhammad, apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Mereka telah meninggalkan agamamu. Maka kata Nabi SAW, sungguh celaka dan menjauhlah orang-orang yang meninggalkan agamaku. Ini tentu bukan turun kepada sahabat-sahabat yang mulia seperti Abu Bakar, Umar dan seterusnya seperti orang Syiah bilang. Berarti sahabat-sahabat ini kafir, bukan. Ini adalah orang-orang yang memang masuk Islam setelah pembebasan kota Mekah dan perang Tabuk, mereka syahadat, mereka pulang kampungnya. Cuma karena ketakutan dengan muslimin. Begitu Nabi meninggal mereka murtad semua. Yang dikenal dengan mani'uz zakah. Orang yang menolak bayar zakat gitu kan. Yang Abu Bakar pelangi mereka. Nah ini yang dimaksud. Gitu. Juga Nabi SAW pernah mengatakan, aku ingin sekali ketemu dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, kami saudara-saudara anda ya Rasulullah. Kata Nabi, bukan, kalian sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku nanti yang akan datang sepeninggalku. Waktu aku sudah meninggal, nanti akan ketemu sama mereka. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana anda mengenal mereka? Sementara anda akan ketemu mereka di mahsyar. Makna hadisnya, anda akan ketemu di sana. Bagaimana anda mengenal mereka?
Pertama kali kita ketemu Nabi nanti di sana. Kata Nabi SAW, aku mengenal mereka dari cahaya yang keluar dari tempat-tempat uduk mereka. Dalam riwayat lain kata Nabi, siapa yang bisa memanjangkan jangkauan uduknya, lakukanlah. Supaya cahayanya lebih panjang. Misal batas minimal pergelangan, lebihkan. Batas minimal siku, lebihkan. Batas minimal mata kaki, lebihkan. Supaya cahayanya lebih banyak hari kiamat. Setiap batal uduk lagi. Selalu begitu. Nabi akan mengenal seperti itu. Ya, ini maknanya kita akan bertemu dengan Nabi SAW insya Allah di akhirat nanti. Dalam riwayat lain luar biasa ini. Waktu Nabi SAW sakit keras. Dan saya coba kalau kita bayangkan pada saat itu betapa sedihnya memang ya. Digambarkan begitu sedihnya para sahabat waktu Nabi sakit keras. Enggak keluar ngimami sholat. Sahabat sudah ketakutan kalau Nabi meninggal gimana nih. Orang yang sangat dicintai, pemimpin mereka, wahyu turun. Ada masalah apa mereka tinggal bilang. Nabi terima wahyu, Jibril datang bawa ayat. Meluruskan kesalahan mereka. Memberikan mereka solusi gitu kan. Lalu orang pada nangis-nangis. Nabi SAW dengar itu. Allah berikan beliau kekuatan lalu beliau naik di atas mimbar. Setelah beliau puji Allah, beliau baca salawat, banyak wasiat beliau tapi beliau mengatakan begini. Di antaranya, wahai sekalian manusia, jangan kalian sedih. Karena pertemuan kita yang sebenarnya di haudku. Kita bisa sekarang nih, saya meninggal, kita akan ketemu di sana. Yang penting komitmen, jaga sunnahku, itu saja. Karena sudah tahu ini halal, nikmati, ini perintah kerjakan, ini haram, jauhi, selesai. Sampai kalian meninggal. Kita akan ketemu di sana, seperti itulah. Wasiat yang ke-18, beliau mengatakan, tentu masalah haud ini, tadi beliau mengatakan, yang ke-18, so inni faratun alaikum, wa ana syahidun alaikum, wa inna mau'idakumul haud, wa inni wallahi la anzuru ila haudil an. Maqami hadha. Beliau mengatakan kita akan ketemu di haud dan sesungguhnya demi Allah kata Nabi, aku sekarang diperlihatkan haudku itu. Sementara aku sampaikan kalian ini salah satu mukjizat Allah SWT kepada Nabi SAW. Beliau bisa lihat haudnya pada saat itu. Diperlihatkan padahal nanti hari kiamat baru didatangi gitu. Yang ke-19 beliau mengatakan wa inni qad utitu mafatihah khazainal ard au mafatihal ard. Dan ketahuilah, aku telah diberikan semua kunci-kunci kekayaan bumi. Dan atau riwayat lain atau perkataan lain adalah semua kunci-kunci bumi. Ini diantara ulama ada yang mengatakan adalah kekayaan-kekayaan bumi akan dikuasai oleh umat Islam. Ada riwayat lain, Nabi SAW mengatakan sesungguhnya aku diperlihatkan kerajaan umatku memenuhi bumi, memenuhi daratan dan lautan. Gitu kan? Dan memang pada saat kita kan sekarang teman-teman sekalian tidak menguasai dunia umat Islam cuma 95 tahun saja. Yang lalu-lalu kita menguasai dunia dan ini sering saya sampaikan. Kalau yang sering hadir di Tabligh Akbar tahu yang apa yang saya sampaikan ini kan. Karena setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, mulai tahun 1 Hijriah dihitung. 11 tahun Nabi berjaya, seluruh Jazirah Arab takluk dan kerajaan Islam berdiri. Hukum Islam diterapkan. Datang Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar 2 tahun, 11 sampai 13, Umar 13 sampai 23, Utsman 23 sampai 37, Ali 37 sampai 40, Khulafaur Rasyidin. Ini semua Jazirah Arab, bahkan Persia tahun 16 Hijriah, negeri Syam tahun 15 Hijriah, Mesir di Afrika tahun 20 Hijriah takluk semua di zaman Umar. Jadi setengah dunia kita kuasai di zaman Khulafaur Rasyidin. Datang dinasti Umayyah, pusatnya di Damaskus, ibu kota Syria. Itu kejayaan kita setengah dunia dan terus kita berkembang sampai kita sudah punya kapal-kapal perang lautan. Waktu itu belum ada. Yang buat pertama Utsman bin Affan, tapi berkembang terus di zaman Umayyah. Sampai di zaman inilah keluar masa-masa kejayaan, gitu kan? Keluar Imam Malik, keluar para ulama-ulama tabi dan seterusnya. Ada Abbasiyah setelah itu. Setelah runtuh Umayyah tahun 40 sampai 132 Hijriah, ada Abbasiyah 132 sampai 656 Hijriah. 656 Hijriah. Kita sekarang 1441. 656 Hijriah ini runtuh Abbasiyah oleh tangan Mongolia. Tapi pada saat itu berdiri kerajaan Islam yang lain namanya Utsmaniyah di Turki. Dan Utsmaniyah terus berjaya lebih lama daripada Abbasiyah, ratusan tahun sampai tahun 1924 Masehi.
Sekitar 95 tahun yang lalu diubah oleh Kamal Atatürk dari kerajaan Islam diubah jadi republika. Disitulah baru Islam terpecah-pecah. Masing-masing punya negara sendiri. Pada awal kita bersatu dan pada saat itulah kita tidak menguasai dunia. Sebenarnya dulu perekonomian, peradaban, semua kita kuasai dan 1300 tahun lebih kita berkuasa. Ini sayang umat Islam banyak kehilangan informasi ini gitu ya. Ini wasiat Nabi SAW bahwasanya saya telah diberikan kekayaan itu dan kita akan kembali menguasai dunia nanti di akhir zaman. Entah kapan, Allahu a'lam. Tapi Nabi SAW mengatakan, sungguh agama ini umatku akan sampai ke semua pelosok-pelosok muka bumi ini. Baik dengan kemuliaan ataupun dengan kehinaan. Artinya mereka akan diperangi kalau mereka tidak mau. Di zaman nanti Nabi Isa AS keluar setelah membunuh Dajjal. Yang terakhir yang ke-20 teman-teman adalah wasiat Nabi SAW. Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di. Sesungguhnya aku tidak terlalu khawatir kalau kalian berbuat syirik kepadaku. Maksudnya bahkan banyak umatku nanti dai-dai, ulama-ulamanya akan menyampaikan enggak boleh syirik gitu. Walakinni akhafu alaikum ad-dunya an tanafasu fiha. Tapi aku khawatirkan dari kalian nanti yang paling merusak hubungan kalian satu sama yang lain adalah kalian saling berebut dunia, jabatan, harta, saling menjatuhkan. Wa taqtatilu fatahliku kama halaka man kana qablakum. Maka kalian saling membunuh gara-gara itu. Dan akhirnya kalian binasa sebagaimana binasanya orang-orang sebelum kalian. Subhanallah, di zaman Umar bin Khattab pernah waktu Persia takluk tahun 16 Hijriah banyak ghanimah. Di antaranya gelangnya Kisra. Gelangnya Kisra, mahkotanya, kemudian pedangnya. Kisra ini orangnya tinggi besar, gelangnya besar sekali gitu. Kemudian juga di antara harta rampasan perang di Kisra, yang pada saat itu mujahidin sebenarnya bisa bagi. Ganimah ini harta rampasan perang dibagi menjadi 5 bagian. 1/5 untuk Allah dan Rasulnya diserahkan pada pemimpin, pemerintah nanti mereka yang bagi. 4/5-nya dibagi kepada para mujahidin. Tapi waktu itu jumlah mujahidin yang masuk ke Persia hanya 12.000 orang. Persia negara yang besar, kekayaan banyak. Maka ada beberapa harta mujahidin pikir kita nggak perlu, kasih aja kepada Amir Mukminin. Di antaranya gelangnya Kisra, pedangnya, topi mahkotanya emas semua. Dan ada karpet. Diceritakan dalam buku-buku sejarah, karpet ini itu tidak bisa kita gambarkan atau dibentuk sekarang mungkin ya. Karena digambarkan sifatnya adalah karpet itu sangat tebal. Dan di dalamnya kalau lagi ditebar itu seperti ada kebun-kebun. Bagaimana Allah alam. Kisra hanya taruh itu di musim salju. Karena mereka di sana ada dingin, musim dingin salju. Kalau lagi dingin, Kisra buka itu seperti seakan-akan dia berada di musim semi. Itu besar sekali. Lalu digulung oleh para sahabat, dikirim ke Madinah, dibawa. Waktu Umar lihat, datang, kemudian baca suratnya radhiyallahu anhu, inilah sebagian kecil dari kerajaan Kisra. Padahal orang Madinah sudah kaget melihat itu. Karpet diangkat oleh hewan-hewan yang sangat banyak, gerobak-gerobak yang disusun berapa susun baru bisa mengangkatnya. Juga pedang, segala macam banyak, gendi-gendinya yang mahal-mahal gitu. Begitu lihat, Umar langsung senyum sambil mengatakan, Subhanallah yang telah membuat mereka mencintai dunia ini. Gitu kan. Artinya sampai seperti ini mereka, sampai Kisra harus pakai emas yang tebal di tangannya dan segala macam. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengingat ada satu sahabat yang sudah masuk Islam waktu itu namanya Suraka. Siapa Suraka ini? Suraka ini pernah waktu Nabi mau hijrah dari Mekah ke Madinah, dia masih kafir. Kan disebarkan informasi oleh Abu Jahal segala macam ini, siapa yang menangkap Muhammad hidup otomatis dapat 100 unta. Kalau kita sekarang 100 mobil Alphard, tangkap Muhammad hidup otomatis. Orang berebut, Suraka sempat melihat Nabi, dia mau kejar dan dia sempat mengejarnya. Sudah dapat jangkauannya, sudah tinggal melepaskan anak panah bisa bunuh Nabi, tiba-tiba untanya, kudanya masuk ke dalam tanah. Lalu dia nggak bisa bergerak, dia sama kudanya tenggelam. Lalu dia mengatakan, hai Muhammad, aku kapok, tidak mau lagi mengejarmu. Gitu kan?
Tapi berikan aku jaminan, kata Nabi SAW kepada Abu Bakar di sebelahnya, tulis jaminan sama dia. Kalau dia tidak akan diganggu oleh muslimin. Maka dikasihlah kepada dia. Begitu dikasih, lalu dia bisa keluar dari tanah itu. Nabi SAW berdoa agar dikeluarkan oleh Allah, keluar. Lalu Nabi bilang, hai Suraka, bagaimana perasaanmu kalau di kepalamu ada mahkotanya Kisra dan di kedua tanganmu juga ada gelangnya? Kata Suraka, Kisra anu Sinwan, maksudnya Kisra yang berkuasa sekarang ini? Kata Nabi SAW, iya. Waktu itu dia masih dalam keadaan kafir ya. Pembebasan kota Mekah terjadi, Suraka masuk Islam, gitu kan? Masuk Islam. Setelah itu Nabi SAW meninggal. Ternyata terjadi di zaman Umar. Gelangnya Kisra, pedangnya, mahkotanya dia jadi harta rampasan perang. Suraka dari Madinah. Suraka ini orangnya kurus, kecil. Lalu kata Umar, panggil Suraka. Orang semua bingung, kenapa panggil Suraka ini? Lalu Umar mengatakan di depan orang-orang, hai Suraka, waktu kau kejar Rasulullah SAW ke Madinah dulu sama Abu Bakar, apa yang Nabi bilang sama kau? Dia bilang, hai Suraka, bagaimana perasaanmu kalau kau pakai 2 gelang emasnya Kisra? Gitu kan? Kata Umar, hai Suraka, untuk membenarkan apa yang Nabi SAW sampaikan, ini kedua gelangnya Kisra. Dan ini pedangnya, ini mahkotanya. Kenakan sekarang. Dipakai. Setelah dipakai, kata Umar, jalanlah keliling Madinah. Lalu sampaikan apa yang Nabi SAW sampaikan kepada kaum. Maka dia keliling Madinah sambil teriak. Rasulullah SAW bilang padaku, hai Suraka, bagaimana perasaanmu kalau kau pakai kedua gelangnya emasnya Kisra. Dan ini emasnya Kisra, keliling Madinah untuk membenarkan apa yang Nabi SAW sampaikan. Subhanallah, apa yang beliau sampaikan benar. Maka jangan pernah ragu teman-teman dengan janji Nabi SAW. Kita tinggal beriman, istiqamah demi Allah yang dijanjikan benar. Kita akan melihat suatu bidadari, bidadara, istana, kebahagiaan akan kita lihat. Di dunia ini kita cuma disuruh beramal. Setelah itu kita akan panen hasilnya insya Allah. Baik, mungkin sampai sini saja teman-teman sekalian karena melihat waktu juga. Sudah sekitar 9:30 malam. Mudah-mudahan waktu yang sudah kita luangkan ini, energi dan juga apapun mungkin materi teman-teman pada saat datang tadi dengan bensin, kendaraan dan segala macam, semua dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan dari amal soleh dan juga yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti semua diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan dimaafkan dan diganti oleh Allah dengan kemahamurahnya menjadi pahala. Selalu kita doakan agar negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah memberikan seluruh pemimpin-pemimpin kita hidayah. Kembali kepada Islam, kepada keimanan, kepada amal saleh. Dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Dan semoga menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi negara kita, bagi agama kita, Allah kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan semoga Allah menolong saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di Cina, dimanapun yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Ada benar pasti dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.